Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk asatidah jami'an? Warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Kaifa haluk Ustaz Ridwan? Nah, gimana Ustaz Taufik, apakah sudah bisa kita mulai? Udah. فلا بأس إذا كان هناك يعني العدد معقول فلا بأس نبدأ هكذا يعني. لكن رأيت يعني العدد لا يزال فيه تقريبا 18 مع المشرفين هكذا، لكن بقية الإخوة لم يحضر. هل نبدأ أو كيف؟ هذا على راحتك، على يعني لجنة. هل هذا العدد معقول نبدأ أو كيف هكذا؟ إذا كان يمكن نبدأ نبدأ فلا يا بأس أستاذ، نبدأ. نبدأ لأننا نحن نسجل المقطع. طيب تفضل. Baik, bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Baik, semoga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan kenikmatan yang masih diberikan kepada kita semua, dan hendaklah kita selalu mensyukuri atas kenikmatan-kenikmatan yang selalu diberikan oleh Allah, karena wa ma bikum min ni'matin fa minallah, dan kenikmatan yang ada pada kalian itu ada datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada kesempatan hari ini kita juga masih diberikan oleh Allah kenikmatan yang besar, yang dimana kita dipertemukan dari Zoom, yaitu pada saat ini yang akan kita mempelajari strategi manajemen diri untuk pencapaian tertinggi, yang dimana pada saat ini kita akan dibersamai oleh Ustadz kita, yaitu Al-Ustadz Taufik Hidayat M.Sos. Kaifa haluk Ustadz? Khair, alhamdulillah, taibun, masya Allah. Masya Oke, Allah. fahalukum jami'an ayuhal asatidah. Nah, bikhair, alhamdulillah. Mungkin untuk Alhamdulillah. mempersingkat waktu, maka kita akan memulai pembelajaran kita pada hari ini, dan diharapkan pada asatidah semua agar menghidupkan seluruh kamera dan mematikan seluruh audio. Seluruh kamera dibuka dan juga audio dimatikan seluruhnya untuk keberlangsungan yang sama-sama akan kita rasakan. Mungkin kepada Al-Ustadz kami persilahkan dengan segala hormat kepada Al-Ustadz. Tafadhol masykurah. Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baik, asatidah semuanya, suara Ana terdengar atau tidak? Jelas atau tidak? Atau Jelas, jelas. jelas? Baik. Alhamdulillah, Baik. Ustaz. Jelas, Ustaz. Alhamdulillah. Ya, di pertemuan kali ini, di pagi duha ini, sama-sama kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya di kesempatan kali ini kita dipertemukan, dan tentunya di majelis ini sama-sama kita akan
murajaah dan muhasabah, terkhusus terkait tentang strategi manajemen diri untuk pencapaian tertinggi. Kemudian salawat dan salam semoga Allah senantiasa limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Kepada asatidzah semuanya, insya Allah sama-sama kita di pagi duha ini berbagi pengalaman, berbagi dari apa yang sudah kita baca, dan berbagi dari apa yang sudah menjadi ya bacaan, kemudian tulisan yang semisalnya. Dan tentunya Ana bertanya kepada kita semua yang berhadir, tema Ana ini kira-kira semuanya sudah bisa melihatnya kan? Tadi sudah Ana share, bisa melihatnya kan? Nah, sudah ada di kaca layar antum semuanya. Insya Allah kita sama-sama, ini Ana ambil kesimpulan yang insya Allah di pagi sama-sama ini kita akan berbagi terkait tentang strategi manajemen diri untuk pencapaian tertinggi. Baik, kita akan awali di slide berikutnya. Ini ada sedikit catatan dari Ana kalau kita ingin bicara tentang strategi manajemen diri. Ini Ana harap sama teman-teman semuanya, ini penting bagi kita semuanya khususnya. Apalagi antum sebagai public figure, public speaking, dan tentunya juga sebagai qudwah di tengah-tengah masyarakat, di masing-masing daerah. Salah satu hal yang sama-sama bagi Ana juga khususnya, dan kepada kita semua umumnya untuk kita sama-sama berbagi nih terkait tentang strategi manajemen diri. Ini menarik. Untuk mengawali tema kita, asatidzah semuanya, saya akan menyimpulkan dua hal poin penting kalau kita ingin berbicara tentang strategi manajemen diri. Ana simpulkan ada dua hal, meskipun di sana banyak hal yang harus kita manajemen dari apa yang menjadi ciptaan Allah pada diri kita. Maka Ana simpulkan ada dua hal yang ini Ana anggap sebagai sesuatu yang urgen, yang penting, dan ini menjadi prioritas kalau kita berbicara tentang manajemen diri. Salah satunya adalah orang itu akan berhasil jika dia pandai memanajemen waktu. Yang kedua, dia akan mengembangkan diri yang itu semua adalah hasil dari ciptaan Allah kepada kita semuanya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Link Zoom. Nah, dua hal ini catatan yang insya Allah sama-sama kita akan berbagi di pagi duha ini. Tetapi anak concern dari dua hal ini, anak akan concern kepada pengembangan dirinya. Adapun di manajemen waktu, anak kira nanti mungkin tim ataupun teman-teman di kepala selaku musyrif asatidzah semuanya mungkin akan memberikan tema khusus terkait tentang manajemen waktu. Anak katakan dua hal ini penting. Satu hal yang akan menjadi catatan kita ini, dan tadi karena sudah sepakati kita akan masuk nanti lebih concern dan lebih fokusnya berbicara tentang pengembangan diri ya. Meskipun nanti manajemen Ana harapkan teman-teman di musyrif di kafala untuk bisa membuat daurah, tapi dia khusus tentang manajemen waktu ini. Kita boleh menjadi orang yang pintar, kita boleh menjadi seorang ustadz, kita boleh menjadi seorang pedagang, kita boleh menjadi orang kaya, orang pintar, hafidz Quran, atau apa saja yang mau kita inginkan, selama itu perkara yang Allah dan Rasulnya halalkan, maka dua hal ini sangat dibutuhkan dalam apa yang ingin kita capai. Maka salah satunya adalah di manajemen waktu dan kemudian pengembangan dirinya. Ya, bicara tentang waktu, kenapa memang penting? Mungkin kita lihat di layar kaca kita. Di situ kalimatnya, kalau antum sekilas melihatnya ada sebuah aplikasi, tetapi itu memang rangkaian bunyi jam yang selalu kita dengar TikTok. Tetapi ada sebagian manusia sekarang membuat ilustrasi ya, sehingga kita menghabiskan waktu di sebuah aplikasi yang namanya TikTok. Kalaupun seandainya aplikasi TikTok itu
bermanfaat, alhamdulillah. Tapi kalau itu sesuatu yang Allah dan Rasul haramkan, maka itu menjadi tabungan dosa nanti kita di sisi Allah. Maka karena katakan TikTok ini kan suara jam, maka anak katakan atur waktumu atau merugi selamanya. Dan ini anak nggak akan fokus di poin yang ini, bicara tentang manajemen waktu, tetapi anak akan fokus di poin yang kedua, yaitu pengembangan diri. Karena sesuai dengan tema kita, strategi ya mengapa manajemen diri. Anak akan fokus poin yang kedua, yaitu terkait tentang pengembangan diri. Maka Ana bilang bahasa Arabnya adalah bina ultad. Bagaimana kita mengembangkan diri kita. Nah, mungkin dari gambar ini mungkin semua memahami bahwa kita adalah makhluk yang sempurna. Sebagaimana Allah katakan, walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita adalah makhluk yang sempurna yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesempurnaan. Baik itu kita punya akal, dan juga perangkat-perangkat yang Masya Allah, kalaupun seandainya hilang salah satu di antara kita itu, maka tentu kita akan merasa lemah. Dan alhamdulillah Ana melihat antum-antum semuanya, yang khususnya kita yang berhadir di majelis ini, Ana melihat adalah kita diciptakan oleh Allah dengan kesempurnaan yang begitu besar. Nah, salah satu di antara wujud untuk kita mensyukuri dari apa yang Allah ciptakan ini, dari perangkat-perangkat mulai dari akal, kepala, mata, mulut, telinga, dan seluruhnya, sampailah perangkat yang mungkin kita katakan kaki kita, kemudian jari jemari dan yang semisalnya, maka wujud salah satunya adalah kita mensyukurinya. Dan wujud mensyukurinya itu adalah bagaimana? Ya, kita tentu menjaga dan merawat dan mengembangkan apa yang Allah telah ciptakan dan Allah berikan dan Allah anugerahkan kepada kita semuanya. Nah, makanya kalau kita berbicara tentang pengembangan diri, maka salah satu hal yang mesti dan harus dipahami oleh setiap kita itu makhluk yang dari sisi yang satu itu sifatnya mastur, artinya sesuatu yang tidak nampak, dan yang kedua adalah sisi yang kedua adalah mandur. Apa maksud dari ungkapan ini ataupun gambar yang mungkin di layar kaca Anda? Karena kita kalau ingin mengembangkan diri, kita harus sadar diri dan paham bahwa kita ini makhluk yang tidak sempurna. Artinya kita itu punya kelemahan, kita punya kekuatan, iya. Dan juga ada sisi negatif dan ada sisi yang positif. Dan juga terkadang kita mendapatkan sebuah peluang, tapi kita tidak ambil kesempatan ada peluang tersebut. Atau sesuatu yang Allah uji itu menjadi rintangan yang semisalnya. Artinya, kalau kita memahami kita adalah makhluk yang tidak sempurna, dari sisi sebelah saja kita terkadang mandur. Mandur itu adalah kita mungkin tahu sifat-sifat dan karakter dan perilaku yang ada pada diri kita, mungkin kita tahu. Sebagai contoh saja, ini Ana melihat, Ana berdiri di depan antum ini. Dari sisi yang Ana menghadap ke antum, Ana yang bisa Ana lihat itu seperti tangan Ana ada, muka Ana ada, kan. Kemudian ya dari sisi depan tentu Ana akan melihat bagaimana fisik Ana dan tentunya itu semuanya. Dan ada sisi yang memang Ana tidak nampak, dan itu butuh kritik dan butuh saran dan butuh wejangan dan butuh bimbingan, yang itu semuanya saling melengkapi, dan itu dari sisi belakang yang kita nggak nampak. Dan mungkin itu semuanya, hal-hal yang itu semuanya itu yang menjadi catatan kalau kita ingin mengembangkan diri, sehingga kita tidak ada ego, tidak ada sesuatu yang harus kita banggakan dan yang semisalnya. Karena kita memang makhluk meskipun kita sempurna, tapi dari sisi watak, sifat, perilaku dan yang semisalnya itu kita butuh sebuah saran, kritik, bimbingan, wejangan dan yang semisalnya. Kenapa kita mengakui kita adalah makhluk yang tidak sempurna, butuh sebuah masukan dari orang lain. Karena dari sisi depan kita mungkin nampak diri kita, wujud kita, perilaku kita yang di dalam, kemudian wujud kita yang fisik yang nampak, itu orang nampak. Tetapi dari sisi yang sebelah belakang ini kita tidak nampak. Kita butuh kritik orang, saran orang, dan semisalnya. Oh, Anda ini orangnya tidak sabar. Anda itu tukang pemarah dan yang semisalnya. Kalau itu kita ada, yuk kenapa kita tidak berubah seperti itu? Nah, ini
yang ingin ana ajak sama antum. Kalau kita ingin bicara tentang pengembangan diri, kembali kepada sesuatu yang hari ini kita sama-sama mengakuinya. Apa itu? Kita ini makhluk yang tidak sempurna. Dari sisi sebelah saja kita mungkin nampak, tapi ada sebelah dari fisik tubuh kita nggak nampak. Kita butuh wejangan, butuh masukan, dan butuh perilaku katakanlah kritik dan saran yang itu bisa membangun dari apa yang menjadi kekurangan kita di sini. Nah, ini satu hal yang menjadi catatan buat kita bersama saat kita ingin berbicara tentang manajemen diri kita. Nah, ini hal yang menjadi catatan Ana pertama untuk pembahasan kita terkait pengembangan diri. Kita akan lanjut berikutnya. Mungkin teman-teman melihat di situ ada skema yang pertama al-imani, sisi keimanan. Ada sisi al-istimai yaitu sosial, ada sisi al-jasadi, ada sisi jasad fisik, kemudian ada akli, akal, kemudian mali, keuangan, kemudian nafsi, kejiwaan, kemudian adirasi, pendidikan, dan kemudian al-wadhifi yaitu pekerjaan. Dan ini mungkin Anda sebagian dari sesuatu yang mungkin ingin menjadi target yang ingin kita rubah. Tapi masih banyak poin-poinnya. Anda hanya sekedar contoh saja beberapa item ini. Apa maksud yang Anda ingin sampaikan? Tadi kita sepakat bahwa kita ingin berubah, kita ingin meningkatkan dan ingin mengembangkan diri kita. Dan satu poin yang tadi diawali kita bahwasanya makhluk yang tidak sempurna, artinya kita berjalan ini butuh kritik, masukan, dan saran orang yang ada di sekitar kita. Tayyib. Nah, sekarang kita mau berubah ini, kita mau berubah. Nah, berubah itu jangan setengah-setengah, tetapi kalau bisa total. Saya kasih contoh, ini sebuah grafik yang mungkin ini bisa membantu teman-teman dan asatidzah semuanya. Sebagai contoh, kadang ada sebagian manusia, dia berhasil dari sisi ad-dirasi. Apa dirasi itu? Pendidikan. Aku sudah tamat S1, aku sudah tamat S2, aku tamat S3. Tetapi dia tidak mengembangkan dari sisi yang lainnya, dari sisi keimanannya, dari sisi sosialnya. Ada orang berhasil dari sisi pendidikan, dia S2, tetapi kalau kita lihat sholat berjamaah, di sop yang belakang dia. Kalau kita lihat S3, tetapi kalau sholat berjamaah, kita lihat dari sisi keimanannya, dia selalu sopnya belakang. Sopnya belakang, dan ini berarti dari sisi keimanan dia lemah. Ini sebagai contoh saja. Atau ada orang dari sisi dirosinya Masya Allah. Dari sisi al-wadhifinya sudah dia dapat. Tercapai dia di apa semisal. Tetapi dari sisi al-istimai orangnya tak fine dia, nggak fine dia dengan masyarakat. Pendiam, orangnya ego, kemudian suka pemarah. Yang membuat masyarakat di sekitarnya itu pun kesal dengan keberadaan kita, meskipun kita berhasil dari sisi pendidikan. Makanya anak ingatkan sama kita semuanya, kalau kita ingin mengembangkan diri, ingin membangkitkan diri kita ini, jangan setengah-tengah, tapi totalitas. Totalitas. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam makhluk yang sempurna. Kalau kita lihat dari sisi yang mungkin anak gambarkan, masya Allah, baik dari sisi keimanan, istimai, jasadi, akli, mali, nafsi, dirasi, al-wadhifi. Kalau kita lihat sosok Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dia sempurna. Makalah pantaslah Nabi itu sebagai qudwah buat kita semua dalam segala halnya. Makanya kita jangan tertipu dengan orang-orang yang mungkin dia berhasil dari sisi pekerjaan. Dari sisi mungkin keuangan, tetapi antum jangan terkecoh. Mungkin dari sisi yang lain dia lemah. Dan itu sama-sama kita kembangkan. Begitu pula. Nah, ini semua anak nggak bisa mengatakan, menyimpulkan bahwasanya anak ini di sini posisinya. Enggak. Ini anak katakan sama antum semuanya, posisi antum itu di mana? Kita sama-sama bisa menjawab di mana posisi kita. Oke lah, hari ini kita di posisi pendidikan sudah mantap. Di pekerjaan sudah mantap, keimanan sudah mantap, istimai sudah mantap, jasadi juga mantap, akli mantap, nafsi mantap, mali mantap, maka terus Anda kembangkan itu. Tapi kalau seandainya ada salah satu dari sisi yang lemah, yuk sama-sama kita kembangkan dan tingkatkan. Terlebih-lebih antum hari ini adalah sebagai public speaking, antara figur yang manusia akan mencontoh antum.
Nggak lihat antum. Makanya anak lihat, terkadang kita terkecoh dengan kelebihan sebagian orang yang mungkin dari satu sisi ini. Antum orang yang cerdas itu jangan terkecoh dengan itu. Kita punya rumus, kita punya catatan sendiri, di mana sisi kita yang lemah itu kita gampang. Cobalah kalau seandainya antum pendidikannya Masya Allah, pekerjaannya Masya Allah, kemudian imani Masya Allah. Apa itu imani? Masya Allah, orangnya beradab, cara bicara itu santun, jumpa sama orang tua juga Masya Allah. Saat dia nanti sholat berjamaah, Masya Allah dia yang terdepan, saf yang pertama sebagai khutbah buat yang lainnya. Secara sisi ijtihadnya juga Masya Allah, orangnya fine, senyum, mudah, toh kalaupun ada selisih dia mudah untuk memaafkan dan yang semisalnya. Dari sisi jasa penampilan ini penting. Ini yang Anda sering dapatkan keluhan dari beberapa yang mungkin Anda sering komunikasi dengan masyarakat dan sebagainya. Terkadang kita seorang public figure, kita nggak tahu, nggak sadar kalau kita ini punya satu virus yang membuat orang itu nggak mau dekat dengan kita. Apa itu? Dari sisi jasadnya. Maaf ini bau ketek, bau ketek, bau badan. Kadang kamu kalaupun gigi kita nggak mau sikat gigi yang semisalnya itu harus kita perbaiki dari sisi itu. Terkadang kita Masya Allah, imannya Masya Allah, sop yang pertama kalau sholat jemaah. Sosialnya mantap, tapi dari sisi jasad pakaian nggak pernah digosok, dari lobe dan semisalnya itu tidak rapi, bahkan maaf ini kalau angkat tangan bau badannya terasa, tapi kita nggak sadar itu. Dan itu membuat orang itu tidak akan menjauh dari kita. Makanya anak ingin berharap sama kita, terlebih-lebih kita adalah figur yang manusia akan selalu mendengarkan apa yang kita ucapkan, bahkan dia akan melihat dari apa yang kita perbuat. Anak berharap sama kita, tema kita kali ini adalah tema yang sama-sama kita sharing, sama-sama kita saling memurojaah, tidak di antum tetapi di anak juga sangat dibutuhkan ini. Dan ini menjadi pola kita. Tadi kita sudah paham, makhluk kita adalah makhluk yang lemah, yang tidak sempurna, butuh saran dan kritik dari orang-orang yang ada di sekitar kita, tetapi kita harus paham mana sisi yang harus kita kembangkan. Anda katakan sebagai catatan, kalau kita ingin merubah, mengembangkan diri, jangan setengah-tengah. Hanya fokus pada sisi pendidikan saja, hanya fokus kepada sisi keimanan saja, hanya fokus kepada harta saja, tetapi dari segala sisi itu, yuk kita rubah. Antum jangan terkecoh hari ini oleh teman-teman yang mungkin Masya Allah dari sisi keluarganya Masya Allah mantap. Dari sisi pekerjaannya Masya Allah bagus. Kita Alhamdulillah kita syukur punya teman. Tetapi kita harus tahu mungkin dia ada sisi keimannya lemah. Dari sisi ijtimai lemah. Makanya itu PR kita bersama yang saling-saling menguatkan, saling tahu dalam hal itu semua. Intinya kembali kepada kita semua. Anak ingin kasih catatan. Manusia itu Anak nggak bisa merubah antum. Tetapi yang bisa merubah kita itu adalah diri kita masing-masing, tentunya setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak mau bergerak, nggak ada ikhtiar kita dan tidak mau minta doa sama Allah, nggak akan mampu kita mengeksekusi iman kita, ijtima kita, ajasad kita, akli kita, mali kita, nafsi kita, dirosi kita, wadhifi kita. Itu berat. Makanya Nabi bilang, pelatihan ini hanya sekedar sharing, mudah-mudahan wasilah membantu, memotivasi saja. Tetapi kalau kita ingin berubah, kembali kepada kita masing-masing. Tentu itu semua setelah taufik dan kita meminta sama Allah Subhanahu wa taala. Sebagai catatan, lingkaran merah, kuning, hijau, biru, kemudian setelahnya itu anak ingin kasih tahu sama kita semuanya, jangan terkecoh dengan orang yang hari ini Allah titipkan sedikit ya nikmat sama dia dari sisi pendidikan, pekerjaan, tetapi belum tentu dari sisi kesempurnaan itu semua dia ada. Makanya kita berharap kalau kita ingin mengembangkan diri kita, ingin menjadi makhluk yang betul-betul qudwah buat semua orang, catat ini semua kepada antum, kita harus totalitas merubahnya. Jangan setengah-setengah. Jangan setengah-setengah. Oke, kita lanjut. Anda nggak mau perpanjang di poin ini. Yang penting sudah masuk poin dari apa yang menjadi catatan di lingkaran anak ini. Masuk kita poin yang berikutnya. Poin berikutnya, anak kasih dua lingkaran. Kenapa anak kasih dua lingkaran? Namanya al-juz'iyu, yang satu namanya asyami. Karena ini hanya sekedar menekankan dari poin yang di atas. Ada orang ingin berubah, ingin mengembangkan dirinya cuma dari sisi al-juz'i.
Maksudnya apa? Setengah-setengah dia. Dia hanya fokus pada sisi pendidikan. Coba kita lihat teman-teman hari ini. Masya Allah, dia bangga sudah S2, dia bangga sudah S3, bahkan sudah menjadi profesor dan yang semisalnya. Dia bangga dan merasa sudah dunia itu sudah dia miliki. Tapi dia lupa dari sisi yang lainnya. Keimanannya, kalau kita lihat sholat berjamaah, paling terlambat sering. Kemudian sop yang pertama, sop yang terakhir ya. Dari sisi ijtimai orangnya Allah. Dan kita lain yang semisal. Makanya Anda bilang jangan terkecoh, tertipu dengan perubahan yang juz'i, tetapi kita harus asyamil. Kalau kita mau berubah, mengembang totalitas. Meskipun step by step, langkah demi langkah. Mungkin katakanlah imani kita dapat 40%, jasadi 40%, tetapi itu step by step, langkah demi langkah, terus kita akan menjadi manusia yang mudah-mudahan itu diridhai oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam dari segala sisinya. Maka ini Ana berharap sama antum, kalau kita ingin berubah jangan dari sisi al-juz'i, tetapi dari sisi al-syamil, totalitas. Kemudian lanjut, perhatikan. Ini Ana kasih sebuah ilustrasi aja sama kita semuanya. Dan ini bukan sebagai rangkuman. Ana katakan kenapa ini sebagai tangga. Ana mau ngajak sama antum. Kalau kita sudah memahami kita adalah makhluk yang tidak sempurna, butuh kritik dan saran. Kemudian kita kalau ingin berubah totalitas, jangan setengah-setengah. Tetapi saat kita sudah mentok dan sudah niat dan kemauan untuk berubah totalitas, maka prinsip yang kedua yang harus antum kejar pegang itu sebagai catatan adalah cari yang aulawiyat. Mana yang menjadi prioritas antum yang ingin antum kembangkan diri antum. Dan ana kasih sama antum ini bukan berarti sisi imani atau sisi istimewa ijazah itu yang lebih prioritas. Tidak, ini sebagai gambaran saja. Karena ana ngasih ini supaya ini tergambar sama antum. Tetapi masing-masing untuk jawaban. Siapa? Manakah yang menjadi prioritas ana untuk ana kembangkan? Jawabannya pada diri anda masing-masing semuanya. Mungkin di ana punya catatan sendiri. Dan di antum juga punya catatan sendiri mana yang menjadi prioritas yang ini ingin antum kembangkan. Maka setelah itu antum catat mana prioritas yang ingin antum kembangkan. Apakah dari sisi imani, dari sisi jasadi, dari sisi nafsi, akli, dirasi, al-wazifi, atau yang semisalnya. Itu kembali kepada masing-masing. Karena anak nggak bisa menjustis. Mungkin anak sisi yang sudah berhasil di sini katakan. Tetapi yang lemah anak di sini, maka itu yang lemah-lemah anak prioritaskan yang harus anak tuntaskan tahun ini. Begitu pula masing-masing teman-teman mungkin kalau disimpulkan anak sudah berhasil dari sisi ini. Tinggal anak lemahnya dari sisi 3 poin. Nah, dari 3 poin ini mana yang jadi prioritas yang anak harus eksekusi di tahun ini. Nah, itu semuanya tidak bisa anak katakan menjadi catatan rangkuman ini yang menjadi prioritas. Tidak, itu anak kembalikan kepada masing-masing. Karena antum yang memiliki sebuah agenda, target, mana yang mau antum eksekusi terkait tentang pengembangan diri, dan mana yang sudah antum capai. Dan itu dipertahankan. Maka yang penting, anak ingin mengajak menjadi prioritas, itu penting. Pilih yang prioritas. Kenapa prioritas penting? Karena ada sebuah catatan rumusan. Dimanapun saja kita, mau dari sisi pendidikan, dari sisi pekerjaan, maka sesuatu yang prioritas itu harus betul-betul dieksekusinya dengan baik. Karena ada sebuah rumusan yang mungkin Anda kasih baca, set prioritas antara yang penting dan yang sifatnya mendesak. Kadang-kadang kita dalam kehidupan kita itu kan ada yang penting dan ada yang mendesak. Maka saya kasihkan sebuah rangkuman rumusan, dan ini sebagai catatan kita bersama-sama. Kalau dari sisi kiri kita itu ada kalimat penting dan di bawahnya adalah tidak penting. Karena kan kita dalam kehidupan sehari-hari kan ada itu yang kita disuguhkan kan. Kemudian dari sisi atas ada yang mendesak dan ada yang tidak mendesak. Saat kita mendapatkan sebuah catatan yang ingin kita kembangkan dan itu dari sisinya sangat penting. Kemudian setelah penting kemudian mendesak. Apa eksekusinya? Maka eksekusinya adalah segera diperhatikan poin itu. Kalau kita dapatkan dalam kehidupan sehari-hari poin itu penting, kemudian itu mendesak,
maka eksekusinya adalah segera diperhatikan. Tapi kalau dia penting tetapi tidak mendesak, tetap poin itu diperhatikan tetapi dia belum kritis. Perhatikan aja, kasih kode aja dia. Kasih poin, kasih kode biar supaya itu tidak terluput dari pikiran kita dan eksekusi kita ke depannya. Nah, kalau kita ke bawah, perkara itu tidak penting, tetapi dia mendesak. Nah, apa saran eksekusinya? Sarannya adalah bagus untuk dilakukan. Karena sifatnya adalah mendesak, walaupun itu tidak penting, tetapi bagus untuk kita lakukan. Artinya apa? Jangan ditunda. Dan berikutnya tidak penting dan tidak mendesak, inilah yang terkadang kita terkecoh. Menghabiskan waktu di perkara ini. Terkadang kita itu dia, kita ada 5 poin, rupanya poin yang selama ini kita habiskan waktu, juhud, harta dan yang semisalnya itu perkara yang tidak penting, perkara yang tidak mendesak, akhirnya habis waktu kita di situ. Nah, makanya anak ingin mengajak kepada kita semua asatidzah, saat kita ingin merubah dan mengembangkan diri kita, maka dari poin-poin yang tadi saya contohkan, cari mana poin yang menjadi prioritas kita dan itu penting dan mendesak untuk kita eksekusi. Dan antum sudah tahu bagaimana rumusan dan gendangnya untuk mengeksekusi perkara-perkara itu semuanya. Baik, terlebih-lebih antum apa soalnya antum orang Amaidani. Nanti di pagi ada jadwal ini, nanti di sana ada kegiatan ini, nanti di siang hari ada kegiatan ini, nanti di malam hari ini dan semisalnya, nanti anak buat karya, anak belum memurojaah dan yang semisalnya. Antum buat catatan mana yang antum harus eksekusi dan sesuatu itu mana yang penting, itu tinggal kita yang manajemen diri kita dan juga waktu yang Allah berikan sama kita. Baik, lanjut. Nah, ini catatan untuk menjadi prioritas. Kenapa tadi kita katakan prioritas itu penting? Karena memang itu petunjuk Allah dan Rasulnya buat kita semua. Makanya anak kasih contoh di sini salah satu di antara firman Allah yang Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dan memerintahkan kita untuk mengeksekusi segala sesuatu itu dari yang prioritas. Nah, saya kasih contohkan di sini adalah Luqman memberi nasihat kepada anaknya. Anak kira antum semuanya faham tentang ayat ini. Apa nasihat yang pertama yang Luqman berikan kepada anaknya? Tentang perkara jangan berbuat syirik. Artinya untuk mentauhidkan Allah. Karena itu adalah perkara yang penting buat generasi kita ke depan. Setelah Luqman memberikan wasiat kepada anaknya perkara syirik, perkara tauhid, kemudian perkara yang kedua, dan itu adalah sosok manusia yang apabila kita tidak mendapatkan ridhonya, Allah nggak akan memberikan ridhonya, yaitu terkait tentang berbakti kepada kedua orang tua. Setelah itu, setelah perkara tauhid mentok kita, setelah kita menghargai dan memberikan hormat dan kasih sayang kepada dua sosok yang melahirkan kita, yaitu orang tua kita, maka dari itu Luqman memberikan sebuah perintah kepada anaknya terkait tentang masalah sholat. Setelah itu apa? Amal ma'ruf dan nahi munkar. Kemudian terkait tentang hubungan dia dengan manusia agar supaya tidak sombong. La tusair khaddaka linnas wa la tamshi fil ardi maraha. Nah, ini poin-poin kalau seandainya kita telaah dan anak kita tidak mengajari antum semuanya sudah memahami akan ayat ini semuanya. Inti dari apa yang kita baca di layar kaca ini dan ayat ini memberikan pesan kepada kita semua, maka sesuatu yang kita eksekusi itu cari yang prioritas aulawiyat. Yang prioritas itu yang penting, yang harus kita eksekusi. Makanya kalau kita ingin mengembangkan diri kita dari sisi apakah dari sisi iman, jasa, kemudian ijtimai, sosial, dan semisalnya, antum lebih tahu mana posisi sekarang antum sekarang. Di posisi mana antum dari kalau antum catat itu semua di mana antum, maka itu antum eksekusi dari sisi yang prioritas, yang aulawiyat. Karena begitulah petunjuk Allah dan Rasulnya buat kita kalau kita mengeksekusi segala perkara dalam kehidupan kita sehari. Kalau tidak, kita habis waktu kita, juhud kita, dan harta kita di sesuatu yang tidak ada menghasilkan apa-apa. Enggak penting, bahkan juga tidak mendesak, dan yang semisal habis waktu kita di situ. Baik, ini terkait tentang poin yang tadi kita bahas terkait tentang masalah prioritas. Nah, kemudian asatidzah dan teman-teman semuanya, semoga Allah
berikan taufik dan rahmat buat kita semuanya. Ana tulis di sini metode dan cara orang ingin mengembangkan diri. Ya, ini Ana lihat cara dan metode. Kalaupun seandainya antum baca buku para ulama, bahkan baca buku para al-mudarribun dan yang semisalnya, antum akan dapatkan metode cara mengembangkan diri itu tidak akan lepas dari 4 hal ini. Metode yang pertama, ada orang mengembangkan dirinya dari metode cuma dia konsen kepada juz'i, dan ada yang syamil. Tadi sudah kita bahas. Dan jangan terkecoh dari juz'inya, tetapi kita harus konsen kepada total. Ini ada yang model seperti ini. Dia hanya konsen kepada juz'i, sudah bahagia, sudah mantap dia. Tetapi dari sisi jasanya nggak dia perhatikan. Bajunya kumuh. Kemudian apa lagi? Maaf, ini terkadang bau badannya terasa. Kalau kita duduk, bau mulutnya juga terasa. Nggak paham dia. Gitu. Nah, ini hal-hal yang semacam ini butuh tahapan berikutnya untuk kita merubah diri kita. Tetapi kita harus syamil, totalitas. Nah, yang kedua, ada yang modelnya ikhtiari dan wattirari. Apa maksudnya? Ada orang ingin berubah itu karena memang prinsipnya dia ikhtiari. Memang kesadaran dari dia. Memang pilihan dia. Bukan ittirari, bukan paksaan. Beda kalau orang berubah karena memang itu pilihannya, kesadarannya, itu hasilnya kita akan murtah. Beda dengan orang yang kita ingin berubah tetapi ada unsur ittirari, ada paksaan. Baik paksaan secara fitrah atau paksaan tidak secara fitrah. Secara fitrah contohnya umpamanya kita diuji oleh Allah sakit gula. Sakit gula itu kan berarti kita enggak ada batasan-batasan makanan yang nggak boleh kita makan. Berarti kita ingin berubah badan kita ini, mengeksekusi badan kita, kan ada sesuatu yang sifatnya terpaksa untuk kita tidak bisa mengeksekusi karena ada memang itirari dan itu fitrah. Nggak mungkin kita bisa berlawan. Tetapi kalau hasilnya itu kan kadang kita nggak murtad. Intinya orang kalau berubah secara kesadaran, kemudian itu pilihannya dan itu memang ide dan gagasannya, itu kalau hasilnya berhasil dia akan murtad, masya Allah. Tapi kalau dia itirari, dipaksa, baru dinasihati, baru di apa, itu hasilnya nanti orang aduh kurang murtah. Nah, makanya kita mau tipe yang mana ini? Tinggal kita aja yang memilih ini. Yang ketiga, tipe model orang itu saat dia ingin berubah, mengembangkan diri, ada yang sifatnya muakkad. Ya cuma muakkad. Berapa itu? Cuma sebulan dia berubah. Dia konsen fokus. Seminggu dia Masya Allah istiqomah dia. Ya kita katakan bagus, ada perubahan dia. Ada nilai tahapan dia ingin berubah. Tetapi ada di sana seseorang yang dia berubahnya itu apa? Daim. Daim itu apa? Selalu dia. Mau dia diuji oleh Allah dalam keadaan sakit, diuji oleh Allah dalam keadaan apa saja, tetap apa yang menjadi target dia nggak akan. Orang yang sakit katakanlah, orang yang sakit umpamanya, saat dia sholat, menjaga sholat 5 waktu, dia nggak akan tergoyah. Yang wudhunya saat dia sehat dengan sakit tetap dia sempurnakan wudhu dia. Ya. Kemudian kalaupun seandainya sakitnya tidak parah yang bisa menghantarkan dia sholat berjamaah, dia tetap untuk menjaga di shop yang pertama. Artinya nggak tergentar dia, daim dia, nggak meleset. Toh kalaupun seandainya meleset, mungkin jatuh di shop yang kedua. Ini dari sisi iman, dari sisi beradab, kemudian cara bermuamalah dia. Saat dia diuji oleh Allah dari sisi harta, dari sisi ekonomi, dari sisi apa semua saja, ketika dia bermuamalah dengan manusia, adabnya tetap. Cara bicaranya tetap santun, mau dia lagi ada bermasalah, lagi ada semakin tetap dia jaga adab itu. Karena apa? Dia punya target, anak harus memperbaiki dari sisi akhlak imani ini, anak yang harus anak jaga. Dan anak daim, mau apapun bentuk anak diuji oleh Allah, dalam kondisi apapun anak, dalam kondisi apapun tetap anak harus stabil. Masalah akhlak anak, iman anak, dan yang semisalnya. Ini yang penting. Makanya ada orang yang metodenya gitu dia. Ada yang dia, ya Ustaz, imannya kan baru kuat ini, baru gajian, kan, baru turun hujan, apalagi katakanlah baru dapat bahagialah semuanya. Masya Allah kuat dia. Tapi saat diuji oleh Allah, hilang tadi itu yang menjadi target dia. Manusia itu harus daim. Daim itu apa? Ya continue, istiqomah. Memang itu berat, tapi itu kita harus berusaha untuk itu. Nah, yang keempat ada metodenya nasari. Ada orang yang kalau ingin berubah cepat dia.
Ada yang modelnya tadriji, yaitu step by step, selangkah demi selangkah. Tinggal pilihan antum mana. Maka anak katakan dari poin yang keempat ini tentang sari. Lihat nuansa dan keadaannya. Kalau seandainya kita lemah dari sisi, katakanlah iman, atau kita mungkin jatuh ke dalam sebuah dosa yang itu fatal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semisal umumnya kita berbuat zina. Berbuat zina dan itu adalah fatal baik dari sisi imani, akhlak, sosial itu fatal karena itu adalah sebuah kotoran yang melekat pada tubuh kita. Nah, maka kalau kita ingin berubah harus cari dia. Karena belum tentu kita nanti saat kita berzina itu dosa yang amat besar. Siapa yang menjamin hidup kita sampai 2 atau 3 hari dan semisalnya? Harus segera itu, harus tetap obati. Harus kita obati dengan tobat yang segera. Jangan tadarut, jangan step by step. Semisal ada orang yang mungkin merokok, nah, nantilah rokoknya nanti besok yang awalnya 1 hari 1 bungkus, saya tinggalkan mungkin besok setengah bungkus, kemudian 2 batang, 3 batang. Enggak, rokok itu jelas sesuatu yang Allah haramkan. Sampai kapan kita tahu waktu dan usia kita di mana? Harus hal-hal yang semacam itu kita harus tahu mana yang memang tidak bisa untuk kita eksekusi syari. Nah, itu sesuai dengan kondisi kita dapatkan di lapangan. Kita tahulah antum orang-orang yang cerdas yang bisa memahami mana yang eksekusinya cepat dan harus eksekusinya tahap bertahap. Maka ini metode dan cara orang saat ingin mengembangkan diri dan ya katakan merubah dirinya. Dan antum tidak boleh menyalahkan orang yang itu, yang ini, dan itu. Itu masing-masing mereka punya acuannya, mereka punya rumusannya dan semisalnya. Yang penting kita itu berubah. Jangan sampai tidak mau berubah. Tapi kita harus berubah, mengembangkan diri kita. Karena kita manusia, bukan manusia yang sempurna. Kita dituntut untuk belajar, dengan ilmu kita dapatkan untuk mencerdaskan semuanya. Anak kira itu bentuk perubahan yang anak ingin sampaikan sama antum terkait tentang metode orang-orang kalau seandainya ingin mengembangkan dirinya, gini deh gayanya ini. Makanya kalau anak lihat ada beberapa teman bermajelis atau yang semisal, kita nggak usah terkecoh dengan kenikmatan yang Allah berikan sesaat sama teman-teman kita. Nggak usah terkecoh. Kita punya prinsip. Manusia itu punya prinsip yang kita sama-sama tujuannya adalah ridha Allah dan panutan kita adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gaya mereka jangan terkecoh. Terkadang kita terkecoh, masya Allah kawan ini lemahnya ini, nggak usah gitu. Mungkin dia di sisi yang lain sudah kuat dia. Cuma 1 poin itu yang dia mungkin masih bertahap untuk dieksekusi perubahan itu. Makanya kita tidak boleh terkecoh bahkan tertipu dengan sesuatu yang ada di sekitar kita. Kita punya prinsip, punya catatan, punya rangkuman mana yang mau kita eksekusi untuk pengembangan diri kita sendiri. Dan ingat, kalau yang namanya ingin menjadi manusia yang katakanlah ya lebih sempurna atau ingin sempurna, ingin lebih baik dan yang semisalnya itu butuh tantangan dan rintangan dan nanti kita akan jelaskan di akhir pembahasan kita insya Allah. Nah ini terkait tentang macam-macam orang kalau ingin mengembangkan diri, metode dan gayanya seperti ini. Dan antum nggak usah terkecoh, tinggal antum tahu mana rumusan antum, mana yang bisa antum eksekusi, mana yang sesuai dengan tahapan antum yang selama ini antum sudah lagi jalani, tinggal antum eksekusi di lapangan. Baik, berikutnya ikhwan. Anak ingin tanya sama teman-teman dan semuanya mungkin kita sifatnya diskusi. Anak kasih kode di situ gambar dunia ya, dunia yang bulat penuh dengan begitulah dia dunia itu yang membuat kita lalai. Terkadang anak sampaikan kepada kita semua, khusus sebagai anak akan bertanya sama kita, lima lam yataghayyarun nas, lam yataghayyar an-nas. Kenapa manusia itu nggak mau berubah, nggak mau mengembangkan diri? Mudah-mudahan tipe-tipe yang nanti anak sebutkan ini nggak ada di sosok kita. Anak berharap jangan sampai ada tipe-tipe ini ada di badan dan itu menjadi watak kita. Anak bilang itu harus dibuang jauh-jauh. Makanya anak kasih catatan dan ini dari bacaan anak dan dari pendengaran anak dari setiap masyayikh dan juga al-mudarribun yang anak dengarkan. Kalau kita telaah kenapa manusia itu nggak mau mengembangkan diri, nggak mau berubah. Satu alasannya yang pertama mereka katakan la yashuruna bil qudrati ala taghayyur. Mereka merasa aku tidak mampu untuk berubah.
Nah, kalau ada sifat yang ini melekat sama tubuh kita, ini sulit diangkat. Kecuali kita minta sama taufik oleh Allah. Hilangkan sifat ini. Ada orang nggak mau merasa, udah lah, gini aja Ustaz, nyaman. Anak seperti ini udah nyaman, Ustaz. Udah enak dia. Nggak perlu anak harus gitu-gitu dan semisalnya. Kenapa dia nggak merasa? Allah kasih kemampuan. Kita semua diberikan kemampuan. Ada tangan, ada lisan, ada lidah, ada akal yang kita harus berpikir. Bahkan nikmat-nikmat yang lain Allah sempurnakan. Sama-sama makan nasi kita. Kan gitu. Sama-sama itu teman kita makan durian, kita makan durian juga bisa. Makan apa? Minum susu, minum air putih, makan kurma yang semisal sama kita. Nggak ada di antara kita di sini yang makannya beling. Kan nggak ada. Makannya besi. Kalau dia makannya setiap hari makannya besi, mungkin kita katakan Masya Allah. Nah itu ngeri kita. Semuanya sama kita. Semua sama-sama kita semenjak lahir minumnya ASI. Minum susu ibu, kemudian sama-sama merangkak, kemudian berjalan. Semuanya kita sama, diberikan oleh Allah. Tinggal saja kalau ada watak semacam ini, artinya la yaskuruna bil qudrati ala taghyir. Nggak ada dia rasa untuk mau berubah. Itu payah itu. Kalau ada seperti itu payah orang itu. Kalau ada kita dapatkan orang yang semacam itu payah, bahkan sulit untuk kita jadikan teman nih. Kenapa? Dia akan menjadi apa namanya virus buat kita. Kalau ada antum teman yang semacam ini polanya, itu sulit untuk berkembang antum. Antum nggak akan berkembang-kembang. Gitu aja nanti kehidupannya. Nggak mau berubah. Makanya kita kalau ada orang yang semacam ini punya wataknya atau punya sikapnya, nasihati karena itu tidak baik kalau itu terus berada di jiwa kita. Karena itu akan merusak untuk kita mengembangkan diri kita. Ini sebab kenapa orang tidak mau berubah. Yang kedua, catatan anak, kenapa orang itu nggak mau berubah? Yang pertama adalah la yamlikuna raghbah fi taghyir. Nggak ada rasa keinginan atau kemauan untuk berubah. Ini agak sulit, lebih dari tadi. Kalau tadi, yang tadi itu nggak merasa dia punya kekuatan untuk berubah. Yang ini dia nggak ada keinginan, padahal dia punya kemampuan, tapi dia nggak ada raghbah, kemauan. Payah ini kalau nggak ada maunya. Dia cukup dengan apa yang hari ini Allah kasih. Payah ini. Kok yang semacam ini juga. Yang kedua, yang ketiga, ada orang yang nggak mau berubah karena ini. Yajhaluna tarik ila taghyir. Nggak tahu metode dan cara dia berubah. Ingin mengembangkan diri nggak? Nah, zaman sekarang, ikhwan, kalau kita ingin mengembangkan diri gampang. Gampang banget. Banyak wasilah-wasilah. Salah satunya adalah kita, Masya Allah, bisa mendengarkan bermajelis dengan asatidzah, ulama yang ingin mengembangkan keimanan kita. Caranya banyak. Mau dengar, mau antum mau mengembangkan apa? Lihat aja di YouTube. Lihat saja orang-orang yang mungkin antum lihat, Masya Allah, dia bagus dari sisi ini. Antum diskusi, antum sharing, dan antum cari catatan. Dan kalau dia ada punya karya tulisan, baca karya tulisannya. Hari ini mudah untuk kita dapatkan. Nggak ada itu cara, orang nggak tahu cara untuk berubah. Makanya kalau ada sifat yang semacam ini obatnya dia tinggal belajar aja dia, tinggal belajar. Karena dia nggak tahu cara metode untuk berubah. Nggak tahu. Kalau orang nggak tahu cara berubah, tinggal belajar aja lah ini. Belajar, anak kira tahu kita metode ini. Nah, yang berikutnya alasannya yakhshawna nataijat taghyir. Maksudnya apa ini? Khawatir hasil dari perubahan dia. Maksudnya di sini adalah kalau kita lihat manusia hari ini, umpamanya, dia ingin merubah status pendidikannya. Tetapi saat ingin merubah status pendidikannya, itu kan butuh budget uang. Uangnya harus segini, segini, segini. Ataupun saat ingin dia mengeksekusi ekonominya. Mungkin ekonominya sekarang ini lagi merosot. Dia ingin kembangkan dari sisi ekonomi. Dia buka dagang, dia buka usaha ini, dia buka ini, cabang dan semisalnya. Nah, itu kan butuh uang, butuh budget, butuh yang semisalnya. Maka kita tidak boleh takut untuk itu. Meskipun itu budgetnya besar. Saat kita ingin merubah status pekerjaan kita butuh dana untuk mengeksekusi itu. Udah bismillah. Kalau memang itu sebagai mulai konsekuensinya. Nggak usah antum khawatir dan takut dari apa yang menjadi keberhasilan antum ke depan. Nggak ada orang S2 itu ya katakanlah tiba-tiba S2, enggak, dia butuh uang banyak, kemudian butuh waktu, butuh semuanya. Begitu pula kalau antum ingin mengeksekusi dari poin keuangan, antum harus buka cabang ini, buka cabang itu butuh besar, tapi itu harus antum eksekusi dan itu nggak usah khawatir antum. Namanya manusia ingin berubah,
pasti punya tantangan dan resiko. Dan anak kira tantangan dan resiko itu insya Allah hasilnya itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Toh kalaupun seandainya Allah tidak berkehendak, tetapi kita sudah ikhtiar berusaha untuk itu. Nah ini yang anak inginkan maksud dari yakhshawna nata'ijul at-taghyir. Yang kemudian sebab yang berikutnya adalah la yash'uruna bil haja ila taghyir. Ada orang yang enggak ada rasa untuk ingin berubah dia. Ini kadang payah nih kalau kita punya dapat seorang ini. Enggak mau dia berubah. Udah kita kasih nasihat, kita kasih apa namanya motivasi, support, bahkan kita kadang kasih sokongan dana dan semisal enggak juga mau berubah orang ini. Nyaman dengan kondisi yang hari ini dia yang di hari ini dia dapatkan. Nah, orang semacam ini hati-hati. Ayah yang semacam ini sulit. Tinggal apa namanya? Tinggal kita berdoa sama Allah agar Allah berikan taufik kepadanya. Karena apa? Dia nggak merasa, dia nggak butuh dengan namanya perubahan. Aku sudah mantap, sudah sempurna dan nyaman aku di sini. Nah, gitu. Kalau ada orang merasa seperti itu payah untuk berubah ya. Manusia itu hari demi hari penuh dengan tantangan, penuh dengan cobaan yang semisal dia harus hadapi itu semua. Antum bayangkan dulu antum 10 tahun yang lalu tamat dari As-Sunnah atau yang dari tamat Akademi As-Sunnah. Sekarang antum bisa baca 5 tahun, 6 tahun antum sudah sampai di mana posisinya. Dari sisi pekerjaan, dari sisi ekonomi, dari sisi pendidikan, dari sisi ijtimai, dari sisi imani, dari sisi jasad semua. Mudah nggak antum koreksi itu semua. Karena itu adalah modal dia. Modal antum ingin orang akan melihat. Sekali lagi, manusia itu akan melihat sebagian dari tubuh kita. Sebagian kita yang melihat. Karena sisi yang lain namanya mandur, sisi yang lain sisinya adalah mastur. Nah ini beberapa sebab yang kenapa manusia itu tidak mau berubah. Anak kira nanti antum bisa baca lagi dan bisa bertanya tentang kenapa orang mau berubah. Itu hanya sekedar catatan sedikit dari anak, kenapa manusia itu tidak mau berubah. Nah sekarang anak mau ingin mengajak sama teman-teman semuanya, pertanyaan sederhana, man anta? Coba antum tanyakan diri antum masing-masing di sini sekarang. Man anta? Makanya metode ini itu metode yang kita ambil dari Al-Qur'an. Kenapa Allah itu menyadarkan kita agar kita itu mengakui kita ini seorang hamba Allah. Nah, sekarang Ana ingin tanya, siapa diri Anda? Dari sisi yang mau kita kembangkan. Siapa Anda? Anda sudah sampai di mana posisi dan semisalnya. Dan ini harus Anda sering tanya. Saat ada waktu mungkin 5-10 menit, siapa Anda dan di mana status Anda dan sampai di mana posisi Anda dari sisi mungkin istimai, imani. Dan ini sering bertanya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Atau anak orang yang kasar, atau orang yang pemarah, atau orang yang sering menzolimi, atau yang semisalnya. Itu harus antum catatan sama kita. Bertanya terus bertanya. Makanya anak kasih jawaban sederhana. Untuk menjawab dari pertanyaan man anta, anak kasih rumusan 3 hal ini. Orang kalau ingin mengetahui siapa anta, orang itu akan melihat kita itu siapa dari 3 sisi. 1, dari sisi kama tara nafsak. Biasanya orang akan membaca siapa Anda, yaitu dari diri kita yang akan membaca sendiri. Artinya kita yang tahu sendiri. Nah, kalau orang yang hanya fokus pada ini saja, ini orangnya egois ini orangnya. Iya memang diri kita yang tahu sendiri. Tapi kalau kita stop sampai di sini, kita ini orangnya ego sombong. Tidak mau saran dari orang lain. Karena ada sisi yang lain yang harus kita perhatikan, yaitu kama hiya hakikatuka. Bagaimana hakikat antum itu di mata orang, di mata Allah. Dan kemudian hakikat yang berikutnya adalah kama yarakan nas. Bagaimana manusia melihat engkau. Makanya kalau antum dikatakan, ana ini orangnya lembut, ana ini orangnya sabar. Coba pertanyaan ini disandarkan kepada orang lain. Betul enggak? Kalau Anda itu orang yang sabar. Kalau dia sama mengatakan Anda adalah orang sabar, manusia yang ada sekitar Anda katakan sabar, Anda sabar, berarti Anda masih sesuai dengan hakikat itu. Nah, makanya ini sisi orang melihat Anda itu dari 3 sisi ini. Diri Anda yang menilai, kemudian hakikat yang muncul dari apa yang telah Allah ciptakan. Biasanya manusia itu memang mengatakan aku sabar, tapi saat kehidupan sehari-hari hakikatnya itu nggak seperti itu. Dia akan muncul sendiri watak dan perilakunya.
Nah, terkadang manusia yang melihat kita kama yarakan nas. Nah, 3 potret ini yang harus Anda dan kita semuanya melihat. Jangan concern sama kama tara nafsa. Ini orangnya ego sombong nih. Aku kan orangnya Masya Allah, mantap, sabar, penyayang, dan semisalnya. Tapi orang sudah apa? Sudah teriak-teriak. Kamu itu enggak begitu. Tapi dia masih tetap ego. Ini bahaya orang semacam ini. Orang melihat kita dari 3 potret ini, saudaraku, dan rasa tidak semuanya. Ini penting catatan sama kita. Kalau Anda melihat siapa di mana posisi Anda, tanyakan 3 pertanyaan ini kepada kita sendiri. Masing-masing kita tanya. Apakah katakanlah, oh aku ini orangnya pemalas. Katakan seperti Anda ini punya orangnya pemalas. Kalau sudah azan, masih mau mengulur-ulurkan waktu. Hakikatnya apa? Oh, enggak. Ketika azan kumandang, rupanya tidak. Orang yang terlalu kalau sudah Allah Akbar bergegas kamar mandi, wudhu langsung segera. Enggak sesuai dengan Masya Allah. Ketika kita tanyakan kepada manusia yang ada sekitar kita, Masya Allah, ini orang yang selalu istiqomah selalu walaupun sholat 5 waktu bersegera dia segera, tidak peduli dan seterusnya. Kalau itu tawafuk sesuai dengan 3 potret, maka Anda pertahankan itu, pertahankan. Jika tidak ada salah satu di antaranya, berarti ada yang salah dari diri kita. Harus kita rubah, harus kita rubah. Ingat, saran kritik jika itu baik dan apabila itu didukung dari syariat, jangan tunda-tunda, segera kita berubah. Segera kita berubah, jangan sampai itu menjadi kotoran, menjadi apa namanya bangkai, sehingga orang pun tidak akan mendengar kita, bahkan tidak simpati dengan kita, bahkan Anda akan terperosok dalam kehidupan dunia. Di dunia akan terperosok, dan juga bahkan nanti di akhirat di sisi Allah kita terperosok. Kenapa? Kita sudah dikritik, sudah dikasih saran, tapi tidak mau merubah-rubah. Ini bahaya orang semacam ini. Maka ini anak kasih rumus sama antum. Kalau antum ditanya siapa diri Anda sekarang, lihat potret dari 3 sisi ini. Karena manusia itu akan melihat dari 3 sisi potret gambaran manusia ini. Ini terkait tentang apa namanya kita semuanya sama-sama. Ini anak tanyakan sama diri anak pribadi dan kepada kita semua yang berhadir. Baik, lanjut. Nah, ini coffee break sebentar ini, Ustaz Latif. Coffee break bentar. Ada kopi kita Ustaz Latif? Nggak ada? Oh, ada buat masing-masing di rumah masing-masing lah. Masing-masing, oke. Sejenak dulu kita baca istighfar, ikhwan, astagfirullah. Sejenak kita apa namanya, kalau ada istri di sebelah, senyum dengan istrinya, sedekah. Kalau ada anak yang mungkin butuh dengan apa, kita wejangan sedikit biar supaya kita tidak penat sekali. Ya kan? Kalau seandainya ada anak-anak yang mungkin lagi dibina, salam sapa, salam senyum, kasih ucapan terima kasih, beri kebaikan, kasih motivasi, sedikit kalimat, berzikir, mudah-mudahan itu ladang pahala buat kita semuanya. Anak kasih senyum sama antum semuanya, sapa, mudah-mudahan antum sehat semuanya. Sekarang kita coffee break sebentar. Anak minum sebentar aja, Ikhwan, bentar aja, biar supaya sama-sama. Mungkin teman-teman juga bisa minum sejenak, yang ada minumnya di apa, coffee break sebentar. Yang ada istrinya di sebelah atau anaknya, senyum, kasih sapa, kasih motivasi sebentar, semoga sebelum kita dijemput ajalnya nih. Mudah-mudahan setelah, nggak tahu kita, setelah pelatihan ini habis nyawa kita, habis rezeki kita, sehingga Allah jemput kita. Maka kalau ada orang yang terdekat kita kasih senyum, mudah-mudahan itu sedekah amal kebaikan yang membuat berat timbang kita nanti di akhirat. Sejenak ikhwan, ana minum sebentar. Bismillah. Baik, kita lanjut. Salatif, kita lanjut ya. Baik, ikhwan. Betul, Kita lanjut, ikhwan. Baik. Antum coba lihat di skema yang ana simpulkan dan kita tulis ini. Ini kalau antum lihat dari sisi atas itu bacaannya adalah asy'ur bil qudrati, yaitu merasa memiliki sebuah kemampuan. Kalau dari sisi yang di bawah ada musy'ur bil qudrati. Dia tidak merasa memiliki sebuah kemampuan. Kalau dari sisi horizontalnya yang kanan namanya wujudul qudrah.
yaitu ada kemampuan, dan kalau dari sisi kirinya ada mewujudul qudrah, tidak ada kemampuan dia. Ana ingin berbagi sama anak khususnya dan kepada kita semuanya. Ada 4 sifat yang kalau kita ingin mengembangkan diri ini, di mana kita posisinya. Di situ ada namanya thiqatun. Berarti sifatnya apa? Thiqah itu apa? Percaya, pede dia. Kemudian ightirar, itu tertipu orang. Kemudian wa'yun, sadar. Kemudian ikhtiqar, ya menghinakan dirinya lah. Nah, ana ingin coba, kapan seseorang kalau dia dapat posisi thiqah, saat dia yang pertama asy'ur bil qudrati, dia merasa memiliki kemampuan, kemudian di sisi kanan itu wujudul qudrah. Kalau ada orang merasa punya kemampuan dan memang ada kemampuan sama dia, ini orangnya berarti apa? Sifat yang muncul pada dirinya, dia pede dan terpercaya, percaya dia, yakin dengan apa yang mau dia eksekusi. Kalau bisa antum di nomor 1 ini, merasa punya kekuatan, dan kemudian ada kekuatan, maka akan muncul di hati kita namanya thiqah. Thiqah ini modal untuk kita bisa berubah. Tapi jangan sampai kita masuk ke yang poin kedua. Ada orang asy'ur bil qudrah, merasa punya kekuatan, tetapi ada wujudul qudrah sebelah kirinya. Ada wujudul qudrah, tetapi kalau kita lihat tidak ada kemampuan dia untuk berubah. Jangan sampai kita tertipu dengan diri kita, ikhwah. Kita merasa mampu, tetapi kita tidak punya kemampuan, dan itu tertipu kita berarti. Jadi butuh latih, harus dilatih sehingga ada kemampuan itu. Nah, kemudian wa'yun itu kan berarti kita sadar. Nah, kapan itu sadar? Kalau kita ada musu'ur bil qudrah, tidak ada kita memiliki kemampuan, Ustaz. Yang kedua, memang tidak ada kemampuan. Berarti apa? Kita sadar kalau saya ini masih lemah. Nggak ada rasa untuk milik kemampuan, tidak ada, bahkan kemampuannya juga tidak ada. Berarti dia sadar, faham. Berarti Anda sudah masuk tahap yang sadar, kemudian tinggal eksekusi nomor 1-nya. Dan jangan nomor 4. Nomor 4 ini dia ada musu'ur bil qudrah, kemudian wujudul qudrah. Ada orang nggak merasa dia punya kemampuan, tetapi adanya kemampuan ini berarti Anda menghina diri Anda sendiri. Ya. Berapa banyak orang menghina dirinya sendiri. Misalnya ya ikhwan ya. Ini kalau kita ingin praktekkan nanti dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya antum-antum semuanya ini. Antum kan punya kelebihan, kemampuan dalam hal ini apa? Kemampuan dalam hal ini adalah public speaking, komunikasi di depan umum, katakan khutbah atau ceramah. Tetapi diri Anda tidak ada rasa mau. Dia punya kemampuan, tapi la yad'un nas. Dia punya kemampuan public speaking-nya, Masya Allah. Kalau khutbah dia orang melihat dia mampu untuk berkhutbah, bagus khutbahnya, bahkan muhadaranya, Masya Allah. Tetapi dirinya minder dia. Aku nggak punya Ustaz, nggak punya kemampuan untuk Ustaz. Orang yang semacam ini berarti Anda menghinakan nikmat dan fitrah yang telah Allah berikan sama Anda. Banyak kita dapatkan orang yang semacam ini. Udah kasih bahasa Arabnya Masya Allah bagus, sakofah ilmunya Masya Allah bagus, kemudian fanu ilqa'nya Masya Allah bagus, tapi la yad'un nas, tapi dia nggak mau mendakwah manusia. Nggak mau dia merasa dirinya tidak mampu, padahal dia punya kemampuan yang Allah berikan sama dia. Ini banyak kita dapatkan, orangnya minder. Orangnya minder. Berarti apa dia? Ihtiqar dia ini. Berarti orang ini menghinakan dirinya. Yang Allah ingin angkat derajat dirinya, tetapi karena dia punya sifat minder, padahal dia punya mampu, berarti dia telah menjatuhkan nikmat yang Allah anugerahkan sama dia, dan dia terus hina. Kalau antum puas dengan kondisi dan nyaman dengan kondisi seperti itu, maka rasakanlah nanti kehidupan yang Anda akan dapatkan. Anda terus akan terbelakang dan terbelakang. Bahkan orang pun nggak akan melihat Anda lagi. Kalau kita punya kemampuan, eksekusi. Harus kita tanamkan. PD, percaya diri, bismillah. Latih, itu namanya thiqah. Jangan ihtiqah. Nah ini kalau akan lihat beberapa sifat, dan terkadang ini harus di kepala kita, ikhwan. Anak terkadang kalau dalam kehidupan sehari-hari, maka ini anak tanamkan. Apakah nanti muncul sifat thiqah, apakah muncul sifat idzikrar, apakah itu muncul wa'yun, apakah itu muncul ikhtiqah. Kalau itu ada di antara salah satu, kalau itu thiqah, pertahankan itu. Kalau itu ikhtiqrar, harus diperbaiki. Kalau itu wa'yun, bagus, berarti kita tinggal tahap yang berikutnya.
Kalau itu ikhtiqar, jangan jauh-jauh. Ini banyak saya dapatkan semacam ini. Banyak orang wujudul qudrah, banyak Allah kasih kemampuan. Baca Qur'annya bagus, tajwidnya Masya Allah. Kalaupun dia melantunkan ayat-ayat Allah, orang akan gemetar. Hatinya Masya Allah. Tapi la ya nas. Dia nggak mau baca, nggak mau jadi imam. Dia nggak mau mengajarkan kepada manusia. Dia nyaman dengan sendirinya saja. Padahal dia punya kelebihan. Apa itu? Baca Al-Qur'annya Masya Allah, tajwidnya Masya Allah, makharijul hurufnya Masya Allah, lagunya juga Masya Allah. Tetapi enggak, la ya nas, wala yu'allimu nas Qur'an. Tapi dia enggak mau jadi imam, enggak mau mengajarkan manusia. Makanya orangnya minder. Kalau yang semacam ini Anda terus akan menjadi orang yang terposot dan terus akan terbelakang dan akan ditinggalkan oleh orang-orang yang mau thiqah, yang percaya diri. Ini hati-hati, dan ini selalu anak tanamkan di kepala anak. Anak selalu kalau mengeksekusi sesuatu, anak sifatnya di mana ini. Ini penting sama kita. Terlebih Anda adalah orang yang disebut dengan public speaking, ya, atau figur manusia banyak orang. Ini penting sama antum semuanya. Baik, berikutnya. Anak kasih ada 3 juga. Ini sifat yang harus juga antum perhatikan. Terkadang saat kita mengeksekusi dalam perkara hal, ada yang namanya tahaddi murtafi. Tahu tuh antum artinya tahaddi murtafi? Itu maksudnya adalah tantangan dan rintangan yang Masya Allah begitu sulit. Kemudian kalau di sisi belakang bawahnya tahaddi munkhafid, yaitu mungkin rantangan kesulitan atau rintangan yang mungkin rendah. Kalau sisi kanannya adalah qudratun murtafi'ah, kemampuan yang Masya Allah tingkat tinggi. Kemudian kemampuan yang munkhafidah, yang rendah. Antum lihat sekarang posisinya. Di mana antum sekarang kalau antum mau eksekusi segala hal. Kalau ada orang dapat rintangan yang sulit, tahaddi murtafi. Kemudian dari sisi kirinya, qudratun mukhafi, kemampuannya lemah. Ini orang kalau posisi semacam ini, pasti apa dia akan merasa? Kolak. Kolak itu berarti apa? Gelisah. Rintangannya Masya Allah berat, eksekusinya susah-susah nih. Dan kemampuannya dia nggak ada, dia lemah. Orang kalau berada dalam kondisi ini, pasti dia akan muncul namanya sifatnya kolakun. Dia akan gelisah. Caranya obatnya apa? Harus belajar. Dia tingkatkan kemampuannya dengan belajar. Ada orang umpamanya, dia disuruh tampil di sebuah pelatihan atau di mana saja umpamanya dihadiri oleh bupati-bupati atau pembesar-pembesar. Mungkin dia nggak pernah tampil di orang-orang pembesar, di situ ada alim-alim ulama dan semisalnya atau yang setara dengan dia umpamanya. Dan kemampuan dia itu mungkin lemah, mungkin kapasitas bacaan dan sebagainya. Pasti orang ini kalaupun tampil dia di situ, pasti akan merasa apa ini? Kolak. Dan obat dan solusinya kalau kita mendapatkan posisi semacam ini, obatnya gampang. Gampangnya adalah ta'allum, belajar, tadrib, terus dilatih. Itu dia eksekusinya kalau kita berada di posisi kolak. Ada orang posisinya yang tahaddi murtafi, rintangannya sulit, tetapi dia memiliki kudrat murtafi, yaitu kemampuan yang juga sama, tinggi. Orang ini kalau berada di posisi ini, maka dia namanya ithara. Ithara itu dia akan bahagia, senang dia. Kenapa? Tantangannya sulit, tetapi aku punya kemampuan yang juga sama, seimbang. Kalau dia mengeksekusi, maka dia akan mendapatkan keberhasilan yang nyaman. Dia akan tenang. Ithara itu udah bahagia, dia akan senang, akan bahagia. Terus kemudian ini yang nomor bawah, hati-hati nih. Ada orang yang kudratunya mukhafidah, kemampuannya sebatas, lemah. Dan ada yang tapi rintangannya juga ringan juga rintangannya. Maka sifat yang akan muncul nanti namanya al-mubalah. Mubalah itu kalau bahasa kita namanya cuek. Orangnya cuek dia. Nggak ada persiapan dan semisalnya. Semisal contoh namanya. Kalau antum umpamanya disuruh sesuatu yang sifatnya antum tidak memiliki kemampuan di dalamnya, dia mungkin kemampuannya ya di bawah, tetapi juga rintangannya juga di bawah, maka antum akan orangnya akan cuek, nggak peduli bang. Antum macam antum sekelas antum yang biasanya tampil depan orang-orang yang orang-orang yang hebat dan yang semisalnya, kemudian antum tampil ceramah di anak-anak SD. Antum pasti nggak akan persiapkan itu, nggak persiapkan bahan, nggak mempersiapkan bacaan. Kenapa? Antum anggap rintangannya anak SD, aduh anak TK, pasti antum akan cuek itu.
Dan juga kemampuan yang antum ingin tampilkan juga ya ala kadarnya aja dia. Nah, hati-hati ikhwan, setiap majelis itu punya haknya. Setiap orang yang mustami itu punya haknya. Hargai dan hormati dia. Begitu pula mereka akan menghargai antum. Jangan cuek. Kadang orang semacam ini kan cuek dia nggak oleh semacam ini. Nah, yang berikutnya adalah malal dia, bosan. Ini karena kemampuannya Masya Allah nih. Tiba-tiba tahaddi munkhafid. Rintangannya sulit. Tadi macam antum yang anak kasih contoh mamanya. Antum itu kalau tampil biasanya di tempat-tempat asatidah, di jamaah-jamaah yang kenal sunnah yang semisalnya. Tiba-tiba antum dapat jadwal, Ustaz, besok ada acara anak-anak TK mau perpisahan. Bisa nggak Ustaz ngasih nasihat? Anak TK ngisi di depan anak TK kan rintangannya sedikit, nggak butuh maklumat yang semisalnya. Sehingga antum apa? Akan bosan dia, akan bosan rasa itu. Nah, intinya, anak ingin sampaikan semacam ini biar supaya kita tahu dalam keadaan di lapangan, di mana posisi yang harus kita persiapkan mengubahkan diri saat kita berada di kondisi-kondisi yang semacam ini. Kita tahu posisi ini berarti gini. Kita tinggal langkahnya ini kita harus eksekusi. Ini obatnya, ini obatnya, ini obat. Baik, Anda nggak memperpanjang karena sudah hampir jam setengah 12. Baik, nah ini first tip ya. Ini maksudnya langkah untuk kita berubah. Pertama itu, kalau kita ingin berubah, satu sifat yang harus kita tanamkan adalah harus anta arif. Apa itu anta arif? Kita harus tahu. Apa yang dimaksud dengan tahu di sini? Maksudnya saat kita namanya kita manusia yang kadang punya kelemahan, punya ada sisi kelebihan, ada sisi kelemahan, kekurangan yang semisalnya. Kalau kita jatuh ke dalam sebuah kesalahan, yang pertama yang harus dipahami adalah kita harus mengetahui kalau itu adalah baik, itu buruk, itu jahat. Kenali itu dulu. Kita semua kenal itu. Nah, kalau sudah kita kenali, tahap yang berikutnya adalah ancak jarifah, yaitu mengakui bahwasanya anak memang bodoh, anak ini memang lemah, anak memang ini. Akui itu semuanya, ta'tarif. Dan yang ketiga, harus yang disebut dengan antuqarrira, ya, yaitu antu harus memberikan sebuah pernyataan. Semisal anak sudah tahu kalau anak ini adalah manusia yang mungkin pemarah, katakan. Anak tahu. Wa ta'tarif, dan antum akui kalau memang antum itu pemarah. Setelah itu tuqarrir. Apa itu maksudnya? Nyatakan. Insya Allah hari ini, detik ini pula, dan hari ini pula, atau besok anak nggak akan menjadi orang pemarah. Tekankan, tegaskan. Setelah itu antukarrira, yaitu engkau ulangi. Maksudnya apa ulangi itu? Terkadang kita ingin berubah, kadang ada kondisi sesuatu, kadang hilang itu. Perubahan tadi itu hilang. Ya, semangatnya itu hilang. Makanya tukar dia terus ulangi dan ulangi. Kalau kita gagal, ulangi lagi. Kalau kita gagal, ulangi. Kalau kita masih tetap berusaha untuk itu dan orang mengatakan kita masih pemarah, terus ulangi dengan tahap-tahapan sehingga kita menjadi orang yang tidak pemarah. Yang begitu pula kita itu orang yang selalu tertinggal di sop yang kalau sholat berjamaah, ditinggal di sop yang paling belakang. Di sop yang paling belakang, antum akui kalau antum ketahui bahwasanya di sop belakang itu tidak lebih utama daripada sop yang pertama. Antum pahami itu. Kelebihannya lebih utama di sop yang pertama. Antum pahami itu. Setelah antum pahami ta'tarif, iya antum akui karena memang sana ada petunjuk Nabi. Setelah itu apa? Tukari, nyatakan besok mulai ke depan ana harus di sop yang pertama. Sholat 5 waktu. Dan kemudian tukarir dan ulangi terus, ulangi karena kita 5 waktu, mungkin hari Senin, Sabtu kan berjalan terus ulangi. Jangan sampai ditunda dan kemudian digagalkan dengan segala hal, kecuali jika sana ada a'dzar, udzur yang syar'i yang Allah memang ringankan untuk kita tidak sholat berjamaah. Baik, ini langkahnya. Baik, ikhwan semuanya, anak kasih catatan sederhana di sini, namanya at-ta'allum al-mahari, yaitu belajar tentang apa yang menjadi potensi kita. Ikhwan, masing-masing di antara kita, saya tidak semuanya, kita diberikan masing-masing nikmat dan potensi yang mungkin berbeda-beda. Mungkin di sisi yang satu potensi kawan Masya Allah dalam berbicara, yang satu dalam tulisan, yang satu dalam berkomunikasi, yang satu dalam adab, yang satu Al-Quran, suara, kemudian kecerdasan, dan semuanya masing-masing memiliki sebuah potensi dan kelebihan masing-masing. Nah sekarang catatan sama kita ikhwan, kalau kita ingin berubah, ini anak kasih rumusan cara mengeksekusi, melatih diri kita supaya berubah. Apa tahapan yang pertama adalah
namanya mulahadzat maksudah. Apa itu maksudnya mulahadzat maksudah? Mulahadzat maksudah, kalau tanpa maksudah, kadang kita kan kalau mau nulis ada malhudhah atau mulahadzat, catatan kaki. Maksudnya mulahadzat maksudah ini saat kita melihat diri kita memang betul-betul catat, dengarkan, dan jangan sambil-sambil dengarkannya. Ini banyak ada orang, karena kasih contoh umpamanya, kita umpamanya kekurangannya kita adalah di kita mau belajarin lah, karena sederhanakannya kita mau belajar baca Al-Quran. Maka yang pertama tentu kita akan cari referensi sumber mana masyayikh yang ingin jadi pola kita untuk kita jadikan sebagai marja untuk kita tiru dia. Contoh umpamanya Syekh Surem umpamanya. Nah, maka Anda akan putar itu murattal Syekh Surem. Maka Anda akan melakukan tahap pertamanya apa tuh? Mulahadzat maksudah. Catat dan lihat dan bagaimana cara dia membaca makharijul hurufnya, matnya, kemudian gunnahnya dan yang semisalnya. Antum catat, tetapi dengan apa? Maksudah. Maksudah itu apa? Betul-betul antum dengarkan, bukan sambil minum kopi atau sambil dengarkan pekerjaan yang lain atau sambil ngobrol dengan istri Anda atau ngobrol sama anak-anak kita. Itu namanya bukan mulahadzat maksudah, itu namanya mulahadzah saja. Namanya mulahadzat maksudah itu betul-betul kita mencatat, kita dengarkan, betul-betul kita teliti apa yang menjadi catatan bacaan Syekh Surem tadi yang mau kita eksekusi. Nah, setelah kita dapat catatan, Masya Allah, gunanya gini caranya, matnya begini, makharijul hurufnya semacam ini. Nah, setelah itu tahap yang berikutnya, kalau kita tadi eksekusinya mau belajar bacaan, taklid, ikuti. Nah, kan diikuti bagaimana cara dia mengungkapkan gunahnya, mat dan yang semisalnya. Tahap yang ketiga setelah kita taklid, kemudian tajrib, dicoba. Setelah kita coba, namanya mumarasah, dilatih dan terus dilatih. Nah, setelah mumarasah namanya itqan. Kita akan mutkin di dalamnya. Setelah mutkin namanya ibda. Ibda itulah kita berarti orang yang berinovasi. Nah, ini tahapan-tahapan saat kita ingin mengeksekusi perubahan yang ada pada diri kita. Kita mau pandai baca Al-Quran, kita mau pandai public speaking di depan orang, kita mau katakanlah bagus cara mengajar di depan santri dan mahasiswa dan semisalnya. Apa kita mau ini, maka ini tahapannya. Cari referensinya dulu. Setelah dapat referensinya, dengar baik-baik sesama. Anak kasih contoh aja lah. Antum umpamanya, Ustadz, besok Ustadz ada jadwal ceramah tablik akbar. Di mana? Di rumah Quran si fulana. Jamaahnya siapa? Ibu-ibu dan kemudian jamaah kaum muslimin seluruhnya untuk umum. Apa temanya ini? Pasti yang antum eksekusi apa pertama? Antum akan kumpulkan semua marja, referensi, buku-buku kitab-kitab para ulama, kemudian video-video ulama dan asatidah yang mungkin kaitannya dengan tema antum yang antum eksekusi. Setelah itu apa antum? Pasti tahapan setelah itu adalah apa? Mulahadzat maksudah. Antum akan eksekusi, mendengarkan video yang masyayikh ini, syekh ini dan syekh ini, bahkan sudah membaca tambahan kitab-kitab mereka. Setelah itu antum kasih catatan itu yang itu betul tarkis di dalam. Setelah itu apa? Taklid. Antum terus ikuti bagaimana beliau saat menyampaikan sebuah kalimat ini, menjelaskan seperti ini. Syekh ini menjelaskan, antum tiru dan gayanya dan semisalnya. Setelah itu tajid dilatih. Setelah itu apa? Mumarasah dan ikut hal-hal yang semacam itu terus dilatih. Kemudian antum akan menjadi mutkin dan kemudian antum akan ibda. Ibda itu adalah antum berinovasi dengan sesuatu yang masya Allah. Masya Allah, indah itu. Nah, ini tahapan bagi kita ingin berubah, ikhwan. Nah, kalau lihat gambar di kaca layar Anda itu semuanya, di situ ada orang, dia berusaha untuk melihat sisi orang lain dari sisi tembok. Dan kalau antum lihat itu dia kumpulkan banyak tangga-tangga. Padahal cukup tangga satu aja mungkin dia bisa lihat sisi yang di sebelah tembok sana dia. Makanya anak tulis di sini taghayyur bila manhajiyah. Orang ini berubah tapi tanpa ada metodenya. Makanya tadi beberapa catatan sama kita itu cara metode sedikit coretan dari anak terkait tentang bagaimana kita berubah. Berubah itu butuh metodenya, butuh tipsnya, tidak hanya sekedar itu. Intinya jangan lupa minta sama Allah taufik untuk kita bisa diistiqomah berubah, dan yang kedua adalah ikhtiar dari kita, ikhtiar kemauan dari kita sampai di mana. Baik.
Anak kira ikhwan semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sebagai penutup, kalau kita ingin berubah, tadi kita sepakat kalau kita ingin berubah mengembangkan diri kita semuanya, maka PR terbesar kita namanya ini kita lakukan. Ini namanya analisis SWOT. Lakukan ini. Mau kita punya lembaga, mengembangkan diri kita, maka ini sebagai rumusannya. Namanya analisis SWOT. Kalau antum lihat di sisi atas, itu namanya awamil dakhiliyah. Kalau sisi bawah namanya awamil kharijiyah. Awamil dakhiliyah itu adalah hal-hal yang muncul dari dalam. Kalau di awamil kharijiyah itu hal-hal yang muncul dari luar. Kalau dari kanannya namanya salbi, sesuatu yang positif. Kalau yang salbi sisi yang negatif, dan yang kiri dari sisi yang ijabi. Ini adalah rumusan tahap metode kalau kita ingin berubah. Apa yang pertama? Antum lihat sisi nuqatul quwah. Mana kekuatan yang antum miliki dari pribadi antum? Mana? Katakanlah antum pandai bahasa Arab, anak pandai baca Al-Quran, dan apa saja antum punya kelebihan di situ dicatat. Setelah itu apa kelemahan anak? Mau kelemahan anak kurang pede, anak tidak pandai tampil di depan orang. Apa yang semisal, tulis semua kelemahan-kelemahan dan tulis sisi kekuatan-kekuatan antum, dan itu pasti prosesnya dari mana? Dakhiliyah, dari diri antum. Kemudian yang kedua adalah antum lihat dari sisi kharijiyah, dari luar. Apa itu yang pertama? Al-furos, kesempatan. Mana peluang-peluang dan kesempatan yang bisa antum eksekusi, dari sisi kekuatan, atau obat penawar dari sisi kelemahan antum. Terkadang kita punya kawan, masya Allah, dia giat. Itu kan kesempatan. Kita punya lembaga yang besar untuk bisa mengeksekusi kekurangan-kekurangan kita. Ana bilang sama antum semuanya, antum termasuk orang yang mendapatkan pursa. Apa pursa? Saat kita berdakwah, kita itu di atas bendera atau di sebuah lembaga yang itu masya Allah dilindungi, dan itu mu'tabar dia. Mu'tabar itu maksud apa? Legalitasnya ada di pemerintah. Antum kalaupun dakwah ada halangan atas nama siapa ya San? Antum nggak usah khawatir. Ya tentunya setelah taufik dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, itu puros. Dan itu proses kesempatan untuk bisa mengobati kelemahan-kelemahan antum. Nah, tahdidat itu atau awaik itu rintangan. Terkadang kita punya rintangan dalam pribadi kita, dalam segala hal itu. Nah, mana rintangan-rintangan yang itu nanti antum obati dia. Maka ana harapkan sama antum semuanya, kalau antum betul-betul setelah pelatihan ini mau niat ingin mengembangkan diri, lakukan analisis SWOT ini. Dan ini biasanya kita jalankan, dan juga ana jalankan, dan beberapa teman-teman juga menjalankannya, meskipun terkadang ya tertatih-tatih lah kita menjalankannya. Dan kita lembaga, ana kasih lembaga kita Yayasan Arisalah, kemudian dan juga masyarakat-masyarakat yang lainnya, kita semua memiliki sebuah rumusan ini untuk mengeksekusi setiap program kita. Kenapa kita tahun ini membangun ini, punya tahapan ini? Karena sudah ada rumusannya. Di tahun ini kita harus ini, memiliki mahasiswa ini misalnya. Itu untuk orang lain, untuk lembaga. Sekarang pertanyaannya untuk diri kita. Tahun depan, Anda harus berubah ini. Kelemahan ini Anda harus berubah. Bahasa Arab Anda yang tertatih-tatih, Anda harus berubah. Anda harus panggil seorang ustaz. Ada misalnya itu tinggal antum rumusan antum masing-masing. Kalau enggak, kita tetap seperti apa yang hari ini kita dapatkan. Anda kira, masya Allah, Anda sudah melihat teman-teman semuanya dari seluruh yang berada sudah berubah. Yang dulu mungkin jumpa sama anak 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, sekarang mungkin ada puluhan tahun yang semisalnya sudah berkembang. Sudah asbaha mudiran, bahkan ustad dan kabiran, tahu yakni yudirul ma'had, indahu mu'assasa wa indahu yakni ma'had. Hada athar. Dan ini berarti antum tahu ada mau berubah. Berarti antum tahu berubah, dari sisi istimai antum harus berubah, dari sisi ekonomi harus berubah, dari sisi akal juga harus berubah, dari sisi jasad berubah, dari sisi iman berubah, dari sisi pendidikan berubah, dari sisi pekerjaan antum harus berubah. Antum harus tingkatkan itu semua. Karena itu semua peluang. Karena kita semuanya hidup di dunia ini tidak lain ingin mencari yang terbaik, karena perintah Allah adalah untuk beramal yang baik, apapun cara dan metodenya. Tentu jangan lupa ikhlas, dan kemudian mutaba'ah kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ana kira sampai di sini pembahasan ana. Ini sekedar muqaddimah, coretan-coretan dari ana. Dan tentunya sekali lagi, kalau kita ingin mengembangkan diri, manajemen diri, 2 hal yang menjadi catatan. Manajemen waktunya harus mantap.
dan yang kedua adalah pengembangan diri. Ini harus mantap. Kalau seandainya kedua-dua hal ini tidak kita perhatikan, ikhwan, kita akan terperosok dan kita akan terbelakang dan kita akan ditinggal oleh orang-orang yang terus berkembang, berinovasi untuk mengembangkan diri mereka semuanya. Kita ini adalah public speaking, public figure, dan antum adalah orang-orang yang diamanahkan untuk senantiasa mendakwahkan manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala, wa yad'unas ilallahi jalla wa ala an ya'budallah. Mudah-mudahan antum diberikan istiqomah. Sekali lagi ini bentuk sharing. Silahkan teman-teman jika ada masukan, ada kritik dan saran yang membangun dan yang semisalnya, ya mungkin nanti di waktu yang diberikan oleh panitia untuk bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan jika ada pertanyaan. Wallahu a'lam. Jika saya mampu menjawab, saya jawab. Kalau tidak, itu menjadi PR ana dan insya Allah ada sampaikan kepada teman-teman semua dan asatidah. Demikian mungkin saya kembalikan kepada moderator. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik, Masya Allah. Barakallahu fikum atas ilmu yang sangat dakik yang telah kita dapatkan, dan semoga apa yang telah kita dapatkan dari strategi manajemen untuk pencapaian tertinggi tersebut dapat kita catat, dan dari catatan tersebut bisa kita kembangkan dan juga bisa kita laksanakan. Dan tidak pula kita minta juga pertolongan kepada Allah agar dimudahkan untuk melaksanakan apa yang ingin kita capai dari tulisan yang telah kita tulis. Tapi mungkin kita buka sesi sharing atau tanya jawab, atau ada saran dan masukan dari asatidzah sekalian, baik secara langsung ataupun ditulis dari komentar ya, ada chat juga di sini bisa ditulis, kami persilahkan. Baik, mungkin ini ada satu pertanyaan dari atau dari pertanyaan langsung dari Ustadz Nufrizal pertama. Baik, kepada Ustadz Nufrizal kami persilakan. Ya, so. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, kefal Ustaz Nufrizal, Masya Allah. Kefa perbaungan. Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Perbaungan, Masya Allah. Kefaluk. Alhamdulillah Ustaz, tadi Masya Allah ya, pelajaran hari ini sangat bermanfaat sekali Ustaz. Insya Allah, amin. Mudah-mudahan kita bisa mengambil istifadah Ustaz di sini. Ana merasa memang Masya Allah nih Ustaz, pelajaran hari ini Ustaz. Tapi Ustaz ada beberapa yang mungkin Ana pengen tanyakan Ustaz, mungkin masukannya dan pencerahannya juga Ustaz. Di lapangan biasanya kita Ustaz yang berkenaan dengan yang Ustaz sampaikan tadi, termasuk al-mali, al-jasadi, kemudian juga al-ijtimai, kemudian ada juga yang lain-lain juga Ustaz. Kita lebih fokus di tiga ini Ustaz. Yang pertama al-mali Ustaz, kemudian al-jasadi dan ijtimai. Terkadang Ustaz, kita melihat masyarakat kita ini memang mereka dalam keadaan kesusahan. Iya. Kita mau membantu dengan harta pun ya, kita pun kekurangan juga Ustaz. Iya. Kita berusaha mencari tambahan mungkin agak sulit juga karena dengan waktu yang diberikan yayasan. Iya. Nah, ini bagaimana solusinya nanti Ustaz? Apakah kita juga bisa istilahnya bekerja sama dengan yayasan seperti yang diberikan kepada daerah-daerah lain sembako dari yayasan Ustaz? Masya Allah, Masya Allah. Apakah itu bisa disalurkan ke daerah sini Ustaz? Itu Ustaz. Masya Kemudian Allah, yang kedua al-jasadi Ustaz. Seperti yang Ustaz sampaikan tadi, kita merasa kadang sudah senyum tapi nampaknya kita itu kayak pemarah, atau dibilangnya wajah kita itu sangar Ustaz. Nah, ini juga nggak sulit kita Ustaz. Iya. Nah, ini masalah al-jasadi. Dengan yang Ustaz bilang tadi, entah mungkin berat badan, entah gimana ya kan. Tapi saya merasa kayaknya memang ada beberapa orang yang mengatakan memang saya itu mukanya sangar gitu Ustaz, pemarah gitu. Tapi aslinya kan enggak Ustaz. Aslinya enggak, insya Allah. Aslinya aman, nyaman dia kan. Nah, kemudian yang ketiga Ustaz, al-ijtimai. Kadang kita Ustaz ketika bermuamalah di masyarakat ini, mengembangkan dakwah,
Kadang kita melihat antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain kayak gimana saya kayak istilahnya menyalahkan gitu Ustaz. Yang disalahkan kita Ustaz. Itu bagaimana cara menanggapinya Ustaz? Ya, Nah, itu saja Ustaz poin-poinnya Ustaz. Masya Allah. Ya, pertama terima kasih kepada Ustadz Nafrizal yang sudah bertanya kepada kita semuanya. Dan tentunya apa namanya, kita jawab dulu atau gimana Ustadz Latif, langsung atau tunggu teman-teman yang lain, atau kita jawab dulu langsung gimana? Nah, langsung dijawab aja, Ustaz. Langsung dijawab aja, baik. Mhm. Pertama Ustadz Nafrizal, kendala yang antum dapatkan itu juga terkadang kita sering dapati, tidak hanya di antum dan mungkin di tempat-tempat yang lain, bahkan mungkin di tempat kita semua juga sering kita dapatkan semacam itu. Tinggal pertama, kalau Ana memahaminya adalah tahapan kalau kita ingin menanggapi dari sisi malinya, dari sisi apa namanya, istimainya, dari sisi yang tadi antum sebutkan yang mungkin itu sangat sulit untuk kita ingin berubah. Pertama, cara metode awal yang pertama itu coba bangun komunikasi. Ana kira bangun komunikasi itu dengan baik di setiap lini. Itu ada polanya. Makanya Ana sering tanyakan sama teman-teman. Tips pertama itu kalau ingin antum ingin berubah dan yang semisal dari sisi itu semuanya, tips yang pertama adalah bangun komunikasi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan bangun komunikasi itu imah dengan kita ziarah, imah dengan kita ikut partisipan dalam hal yang mungkin sesuatu yang Allah ridhai dalam kepada mereka semuanya. Ikuti itu semuanya. Itu adalah komunikasi baik. Kalau komunikasi itu nyambung, kemudian lancar, ana kira permasalahan-permasalahan yang tadi mungkin muncul menurut kita itu sesuatu yang agak fatal yang semisalnya, ana kira akan terjawab dengan komunikasi kita yang baik. Karena itu selalu yang ana ingin apa? Tips yang ana selalu ingin anak-anak jalankan dalam kehidupan sehari-hari itu kan. Selalu itu. Kalau ada bentrokan, mungkin tanggapan orang dengan kita yang semisalnya, ana selalu membangun komunikasi yang baik. Dan komunikasi yang baik itu bukan bicara ya, itu memang betul, itu sangat dituntut. Tetapi komunikasi itu tidak hanya dengan yang langsung. Kita kan ada verbalan yang semisalnya. Semisal kita ziarah, ziarah lah, anak kira ada orang yang mungkin ya anggaplah benci sama antum, kalau dia ada kendala dan sebagainya, ziarah itu akan berubah dia insya Allah. 1, 2 kali, 3 kali itu jurus jitu dia, karena kita juga di sekitar kita di sini juga selalu kita bangun itu dia. Nah itu anak kira tips yang pertama untuk menghilangkan sisi negatif yang mungkin menurut Ustadz Nafridal itu agak sulit untuk kita kembangkan. Ustadz, kalau anak kasih resepnya adalah bangun komunikasi yang baik dengan mereka. Sistemnya imah dengan kita berkomunikasi secara langsung atau dengan ziarah. Anak kira ziarah itu modal terbesar. Anak kira itu terbesar, modal terbesar. Orang kalau dikunjungi itu senang dia ya. Itu senang, apalagi tipe-tipe kita teman-teman ikhita dan semisalnya. Nah, kalau seandainya ikhtiar kita sudah kita lakukan dengan maksimal mungkin dan sebagainya, jangan lupa minta sama Allah taufiknya agar Allah berikan kemudahan dalam segala yang ana ambil ikhtiar ana. Toh kalau juga seandainya ada muncul dan sebagainya, berarti yang salah itu bukan di kita, yang salah itu berarti mereka. Karena apa? Berarti mereka punya hati yang sakit. Hati itu yang harus diperbaiki. Contoh umpamanya, ana menyampaikan sama antum dengan baik dan anak sudah ikhtiar dan buat konsep. Kemudian juga ada yang semisalnya tidak mau mendengar, semisalnya itu bukan disalahkan ke anak, yang disalahkan kepada kita masing-masing. Mungkin kita punya hati yang mungkin masih sakit dia. Nah itu aja kita, sehingga kita apa? Kita jernih pikiran kita, jadi kita nggak jadi beban sama kita. Makanya anak bilang kalau kita sudah minta sama Allah, kemudian kita sudah ikhtiar maksimal dan salah satunya komunikasi yang baik, kemudian kita ziarah dan semisalnya, dan kemudian melakukan hal-hal apa saja. Semisal tadi kita menganggap mau bangun mereka dari sisi harta, kita nggak mampu, Ustaz. Ingat, membantu manusia itu bukan dari sisi itu aja. Waktu, tenaga, apalagi pola pikiran, karya dan semisalnya itu bagian dari yang namanya sedekah. Bukan dari sisi itu. Ana selalu bilang sama teman-teman, Ustaz, bantulah ini yang semisalnya. Ana bilang, Ana dari sisi harta mungkin Ana nggak sanggup. Tetapi dari sisi antum mau apa dari anak-anak kasih ide,
kasih apa namanya ilmu, kasih sakofah dari waktu, tenaga, anak siap. Kalau antum telepon, anak akan eksekusi barang-barang dengan antum untuk mengeksekusi apa. Nah, mungkin manusia akan melihat dari sisi itunya. Jangan kita membantu dari sisi materi saja, tetapi dari sisi segala hal itu paham. Karena manusia itu kalau polanya itu sudah seperti itu kita buat, insya Allah ya. Intinya anak bilang sama ikhwan semuanya, untuk menghadapi itu semuanya, bangun komunikasi yang baik, dan salah satunya bentuk di antara komunikasi selain kita langsung, kemudian kita ziarah. Ziarah itu penting sangat. Ziarah, anak berharap. Ziarah antum kalau belum pernah ziarah kepada orang-orang di sekitar antum, antum nggak akan didengar orang. Sapa antum dan semisalnya. Kenalkan antum, sosok antum, antum kenalkan. Jangan jadi orang yang ego ya. Aku kan ustadz, mesti mereka yang hadir. Jangan dulu seperti itu. Kita nggak perlu dihargai dan semisalnya. Kita tapi ingin membangun suasana yang ingin menyatukan segala hal. Dan salah satunya adalah ziarah. Anak kira teman-teman sudah mempraktekkan itu semuanya. Ziarah, ziarah, ziarah itu jangan sampai luput. Anak kira itu salah satu untuk meringankan suasana yang muncul-muncul yang tadi yang mungkin Ustaz Nafridal munculkan ya. Anak kira semacam itu. Karena memang manusia itu memang lagi sakit. Hatinya lagi sakit dia. Kalau udah hatinya lagi sakit, kenakan dulu hatinya itu. Kalau sudah hatinya kena, udah terobati, apapun yang antum lakukan itu kata enggak bersalah, enggak mantap, udah apa-apa, enggak apa-apa, nah, itu semua itu jadi mudafik dia, jadi pembela antum dia. Dan itu pengalaman-pengalaman yang sudah kita lakukan kan. Anda kira itu mungkin yang dari Anda, mungkin ada teman-teman tambahan dan masukan, dipersilahkan. Oke, fadhal yang lain. Anda kira itu cukup. Boleh Anda apa ini? Ada pertanyaan. Ustadz, mohon dibagikan materi yang dibahas ini ke kami ya. Silahkan, Anda izinkan materi ini untuk antum sebarkan, dan teman-teman, Anda banyak tulisan-tulisan dan materi-materi yang mungkin Anda selalu sampaikan, mau ceramah modelnya, ada yang modelnya pelatihan yang semisal. Kalau ada teman-teman di daerah butuh materi dan sebagainya, konfirmasi ke Anda, mau tahu tulisan Anda itu bisa Anda jadikan referensi juga ataupun tambahan. Kalaupun seandainya Anda ada tulisan, tidak hanya di masalah ini, tetapi di yang lain Anda bisa berbagi. Karena nggak Anda cukup sampai di komputer Anda, tetapi bisa antum bagi. Kalaupun Anda butuh ceramah, butuh ada pelatihan, butuh bahan, mana tahu untuk japri Anda, antum ada nggak bahan materi untuk ini? Mungkin Anda kasih, insya Allah. Nggak hanya materi ini, Anda ada simpen yang lain. Karena mudah-mudahan itu sebagai ladang pahala kita semuanya. Kemudian ada pertanyaannya nih. Assalamualaikum Ustaz, Ana mau nanya tentang minder. Ana terkadang suka minder kalau disuruh seperti khutbah. Alasannya karena usia yang terlalu jauh dengan mad'u. Dan Ana rasa kurang sopan. Karena sifat khutbah itu kan menasihati. Dan Ana rasa rasa para orang tua itulah yang sepatutnya memberikan nasihat. Jadi setiap mau khutbah, dua hal itu yang memberi pikiran Ana. Nah, tadi kita bilang tadi, kenapa ada rasa minder? Karena ada muncul pertama, apa tadi ikhwan? Kenapa minder tadi ikhwan? Sebabnya apa tadi, kenapa minder? Wujudul qudrah, dia punya kemampuan, tetapi dia nggak merasa kalau dia memiliki sebuah kemampuan. Ini bahaya yang semacam ini. Tadi saya katakan contohnya, dia bacaannya Masya Allah, baca Al-Qur'annya Masya Allah, tajwidnya Masya Allah. Ana pun yakin kalau seandainya Ana bermakmum di belakang dia, itu akan khusyuk dan akan menambah keimanan Anda, terus ingin sholat di belakang dia. Tapi orang tadi itu nggak merasa dia memiliki kemampuan ini. Nah, ini dia yang bahaya ini. Atau yang lebih menarik lagi nih, sering Anda dapatkan semacam ini. Dia jago, dia khutbahnya Masya Allah. Kalau dia ceramah, susunan katanya, bahkan pengistidlalnya Masya Allah. Kalaupun orang mendengarnya, itu Masya Allah. Tenang, nyaman dengan khutbah yang dia sampaikan. Tetapi dia merasa nggak ada kemampuan. Ya, ini bahasanya, ini bahaya semacam ini. Layadun nas, dia sudah tahu imam, nggak mau, tahu bacaan Quran, bagus bacaannya, nggak mau mengajarkan manusia Al-Quran, bahkan nggak menjadi imam. Dia tahu dia khutbah, cara mengistilahnya bagus, bahasa Arabnya juga bagus, nggak mau berdakwah. Ini kan bahaya yang semacam ini. Maka obatnya, solusinya ikhwan, pertama minta sama sang pemilik itu semuanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya adalah kita minta, ya Allah hilangkan sifat minder ini, dan ya Allah berikan aku istiqomah untuk berubah. Caranya apa? Munculkan ikhtiar dari kita. Salah satunya apa? Belajar.
Kalau kita belajar, terus belajar dan terus melatih dan kemudian seterusnya, insya Allah akan dieksekusi. Makanya Nabi bilang tadi, tahapan pertama itu kalau kita ingin melatih diri itu yang pertama adalah mulahawat maksudah. Contoh anak sederhana. Ini yang sering anak ajarkan kepada anak-anak TK, anak-anak SD. Kalau kita ingin belajar tajwid, coba cari referensi mana masyahi yang antum ingin jadikan sebagai referensi untuk tajwid. Katakanlah si fulan, katakanlah Syekh Suren dalam bacaannya. Dengarkan videonya, beri catatan bagaimana saat dia melantunkan guna, saat dia melantunkan ma dan semisalnya. Setelah itu ngapain? Taklid, diikuti. Setelah diikuti apa? Tajrib, dicoba. Setelah dicoba apa? Mumarasah dan terus dilatih dan dilatih. Setelah itu apa? Akan lahir yang namanya sifat mutkin. Dia akan mutkin. Setelah mutkin apa ini? Maka ibda. Berarti orang ini berinovasi. Segala hal itu gitu aja caranya, metodenya. Cara metode itu. Antum mamanya anak kasih rumusan ini umpamanya. Antum umpamanya disuruh khutbah. Ini khutbah nih, Ustaz, anak nggak siap, nggak ada khutbahnya. Jangan dustalah di antara kita. Biasanya anak melihat orang itu menyiapkan bahan khutbahnya itu dengan 3 sistem ini. Ini anak selalu telaah. Biasanya orang memakai sistem pertama ini adalah namanya pilih yang ada. Cari khutbah yang ada di copy paste, kemudian dia sampaikan mentah-mentah. Ini cara orang yang semacam ini, cara orang yang malas. Yang kedua, metodenya dia ATM, kalau Anda bilang singkatnya ATM, dia ambil, dia tiru, kemudian dia modifikasi. Dan yang ketiga, inilah BCA, buat sendiri aja. Nah, ini metode yang Anda dapatkan selalu, membuat skripsi, membuat tesis, membuat tulisan, membuat makalah, membuat khutbah. Kita dapatkan orang konsepnya pasti ini nggak akan lupa. Contohnya kita mau ceramah, pasti kita copy paste dengan buku yang ada sama kita. Kita cuma sekedar mubalik saja menyampaikan apa yang tertulis kepada karang mu'alam. Ada orang yang modelnya ATM dia ambil, dia kutip, dia tiru, kemudian dia sedikit dia modifikasi. Setelah itu ada orang yang memang buat sendiri, dia ambil misalnya. Itu hal-hal yang semacam itu sudah sering kita dapatkan. Tetapi anak bilang sama antum semuanya, intinya kita ingin berusaha bagaimana berubah, minta sama sang pemilik, kemudian maksimalkan ikhtiar. Anak kalau kita maksimalkan ikhtiar, anak kira itu maksimal insya Allah. Itu metodenya jelas itu. Anak kira metodenya jelas. Anak kira itu ikhwan cara menghilangkan minder itu belajar. Cari referensi mana ustadz yang antum kagumi, mana masyayikh yang antum kagumi. Lihat ketika dia memaparkan sebuah materi, katakan babu tahara. Antum ambil bukunya, antum lihat videonya, antum lihat cara menyampaikannya. Catat buat dia baik. Itu nanti akan menghilangkan rasa minder antum. Antum tiru dia gayanya, bahkan suaranya saat menjelaskannya, kemudian latih. Setelah dilatih terus, kemudian dilatih, kemudian tajrib dicoba, kemudian Anda akan mutkin. Setelah mutkin, biasa antum punya bekal itu. Seperti itu dia ikhwan. Anak kira tadi teman yang sifatnya minder dan sebagainya dan kurang sopan dan misalnya itu tinggal berubah aja, minta sama-sama milik yaitu Allah untuk Anda bisa jadi orang yang sopan dan misalnya. Karena kalimat-kalimat yang semisal itu adalah kalimat yang jangan muncul dari seorang yang katakanlah seorang motivator, seorang yang yad'un nas ilallahi azza wa jalla dan semisalnya, itu harus antum hilangkan sifat-sifat semacam itu. Kalau muncul, jauhi itu dia. Anak kira itu jawaban yang mungkin bisa membantu. Mungkin teman-teman bisa tambahkan, silakan. Wallahu a'lam. Baik, ada lagi ikhwan dan anak kira sudah jam 12 kurang 5. Sudah panjang kita berdiskusi, kiranya ada pertanyaan. Anak kira satu lagi lah Ustaz Latif, kalau ada, kalau nggak ada ya kita tutup Ustaz Latif. Atau mungkin ada saja yang ingin bertanya, kita buka satu pertanyaan lagi. Satu pertanyaan terakhir. Baik, Salih nggak ada. Dan sepertinya tidak ada lagi. Oke. Mungkin kita Sebagai lanjut closing ke ya, closing dari Ana sesi. pertama. Silakan Pak Salatif. Fadal, Fadal. Oke. Sebagai closing dari Ana pertama minta maaf kepada antum semuanya. Artinya ini catatan yang mungkin sederhana dan Ana izinkan untuk bisa berbagi sama antum. Dan Ana juga berharap jika teman-teman ada catatan dan karya tulis, karya yang mungkin coret-coret, janganlah disimpan di laptop atau disimpan di tempat yang mungkin itu antum rahasiakan. Yang namanya ilmu
sebarkan dan berbagi. Wabil khusus kita adalah sama-sama ditugaskan untuk mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah. Kalau ada karya antum, ada tulisan antum, ada hal-hal yang mungkin itu bisa berbagi ikhwan, kita punya grup, berbagilah kepada teman-teman. Mudah-mudahan itu bisa diambil manfaat oleh teman-teman yang lain. Kita ini adalah tempatnya sharing, berbagi untuk kebaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk itu semuanya. Demikian kepada asatidz yang sudah berhadir, terima kasih. Ana doakan antum semuanya diberikan keistiqomahan, diberi ketabahan dan keikhlasan, dan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala antum dan keluarga-keluarga antum semuanya, dan diangkat segala kesulitan dan diganti kemudahan insyaallah. Amin. Demikian wallahu taala alam. Naftatim subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Al-Ustadz Taufik Hidayat M.Sos atas materi dan ilmu yang telah diberikan kepada kita semua, dan kita berharap kepada para dai seluruhnya dapat mengambil istifadah dan bisa mempraktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena memang kita haruslah setiap hari itu ada minimal 0,1% lah, kita katakan 0,1% perubahan setiap hari dalam diri kita. Kemudian kita evaluasi sebelum kita tidur apa yang sudah berubah dari diri kita. Mungkin itu tambahan sedikit dari Ana. Baik, mungkin kita lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu pengambilan dokumentasi. Nah, diharapkan kepada seluruh asatidz mengambil posisi dan gunakan peci lah, agar kita karena dokumentasi ini pun kita akan sampaikan juga bahwasannya inilah program untuk mengembangkan diri kita. Kita sampaikan juga ke syekh kita. Maka kita harapkan untuk seluruh dai membuka kameranya dan juga menggunakan pakaian terbaiknya. Baik, masih banyak ini yang belum buka ini. Ustadz Muhammad Al-Amin, Ustadz Muhammad Iqbal, Ustadz apa ini? Angga belum buka, Ustadz Fadli Siregar, Ustadz Wahyu Armanda, Ustadz Imam Syabirin. Saya masih banyak nih Ustadz yang belum buka kameranya. Akbar Anan, Ahmad Syukur Rahmi, Muhammad apa ini? Fauzan. Oke, satu kita ambil dokumentasinya, 1, 2, 3. Oke, kita ambil sekali lagi. 1, 2. Senyum Ustadz Ridho, insyaallah. 1, 2, 3. Oke, Masya Allah. Jazakumullahu khairan atas partisipasinya kepada para da'i semua. Barakallahu fikum. Fitnah tatim bidu'ai kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha Masya illallah. Allah, Ustaz Alami. Mumtaz, Ustaz Alami.